Babak 41, Mimpi Buruk Indah. Situasinya tidak baik. Roh-roh jahat di lantai pertama adalah monster level rendah, tapi mayat hidup berada di level lain sama sekali. Meskipun mereka sudah mati, mereka masih mempertahankan naluri bertarung mereka. Di bagian luar, tubuh mereka yang membusuk dan membusuk mungkin tampak rapuh, tetapi masih bisa menahan ledakan energi suci. Ini memaksa Hode dan Lais untuk menggunakan formasi yang paling umum, 2 di depan dan 1 di belakang. Rode dan Flamekiller bertindak sebagai garda depan sementara Lais tetap di belakang untuk memberikan keterampilan yang mendukung. Pada titik waktu ini, Lais tidak lagi mempertahankan pikiran egois tentang mengambil bagian dalam pertempuran lagi. Rode hampir tiba di tujuannya. Dia meneliti pola-pola di dinding dan membandingkannya dengan ingatannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dan merobek pertahanan Undead. Saat cahaya yang kuat menyebar, itu menembus tubuh yang membusuk tanpa ampun, menjepit tubuh mereka ke dinding di samping. Sementara dia terus bergerak maju, di belakang, Lais mengerutkan alisnya dengan jengkel. Para mayat hidup yang menghalangi jalan mereka tidak hanya terdiri dari mayat tentara bayaran, tetapi ada juga pelayan mayat hidup dan bahkan anak-anak mayat hidup. Semua ini adalah korban sebelumnya dari rumah terkutuk ini, dan karena mereka berada di bawah mantra jahat, mereka dihidupkan kembali dan dipaksa untuk melakukan tindakan jahat. Makhluk mengerikan apa yang akan melakukan sesuatu yang mengerikan seperti ini? Lais mengertakkan giginya dalam kemarahan ketika dia bergumam pelan. Setiap makhluk jahat mampu melakukan sesuatu yang jahat. Ini tidak terkecuali, jawab Rode tanpa memandangnya. Dia berkonsentrasi memotong mayat hidup di depannya sementara tangannya yang lain memanggil pembunuh api. Tapi ini terlalu berlebihan. Tiba-tiba, mayat hidup mengenakan seragam pelayan yang muncul entah dari mana, itu membuka mulutnya yang mengerikan dan bergegas menuju Rode. Memotong. Sumber kekuatan asli berasal dari manusia, kata Rode sambil menusuk dahi mayat hidup dengan star mark. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke samping dan melanjutkan, apapun motifnya, hasilnya tidak akan berubah. Dan itulah sebabnya, ketika kamu membuat keputusan, kamu juga harus menghadapi konsekuensinya. Lais tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Rode akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, sesuatu yang dingin dan berat jatuh tiba-tiba menempel di bahunya. Rasa sakit membuatnya berteriak keras. Ketika dia berbalik, seluruh tubuhnya langsung menegang. Matanya yang penuh teror dikunci dengan soket kosong anak mayat di punggungnya. Mayat abu-abu yang membusuk membuka mulutnya, mengeluarkan bau busuk dari daging yang membusuk. Kedua tangannya yang mungil menjepit bahunya seperti kucing. Ketika menyadari bahwa Lais telah menemukan keberadaannya, ia dengan cepat naik dan menargetkan leher Lais. Pada saat ini, kilatan cahaya putih melesat melewati anak mayat hidup, menyebabkannya berhenti sejenak sebelum jatuh ke lantai, tanpa kepala. Tubuh yang kehilangan kepalanya dengan cepat hancur menjadi debu dan menghilang di lantai. Lais menatap tanah dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Dia tidak bangkit sampai Rode memanggilnya. Hati-hati. Iya. Setelah adrenalin tiba-tiba, Lais merasakan sakit menyengat di bahunya. Dia buru-buru menghilangkan racun dari tubuhnya dan menyusun kembali perisai untuk dirinya sendiri sekali lagi. Namun, dia masih merasa ada yang tidak beres. Tidak ada lagi musuh? Menatap bagian depannya, dia menyadari bahwa zombie di sekitar mereka telah berubah menjadi debu, dan pemandangan itu sangat sunyi. Apa yang terjadi? Sepertinya musuh sedang memikirkan strategi lain untuk berurusan dengan kita. Rode mengayunkan pedangnya ke samping dan berbalik ke Lais. Ketika dia melihat luka itu, dia sedikit mengernyit. Bagaimana itu? Tidak apa-apa. Tidak banyak. Lais berdiri dan menjawab dengan suara rendah. Adegan sebelumnya telah mengejutkannya, dan dia belum pulih dari itu. Coba kulihat. Rode bersikeras ketika dia mengamati tepi luka sebelum menurunkan dirinya ke arahnya. Namun, dia tidak lupa bahwa dia berada di wilayah musuh, jadi dia mengisyaratkan pembunuh api agar waspada terhadap gerakan apapun. Tidak benar-benar. Tidak apa. Lais mulai panik. Dia tanpa sadar melingkarkan tangannya di bahunya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Membiarkan. Aku. Lihat. Rode acuh tak acuh terhadap penolakannya dan mengulangi dirinya lagi. Lais terdiam sesaat sebelum memutuskan untuk meletakkan tangannya. Daerah yang terluka mudah terlihat karena ada 10 lubang bernoda darah di punggungnya yang kontras dengan jubah putihnya. Darah merah gelap perlahan keluar dari luka dan menetes ke bawah. Rode kemudian tidak membuang waktu ketika dia merobek pakaian luarnya yang mengelilingi luka.
Apakah kamu sudah menghilangkan racunnya? Ya, seharusnya tidak ada masalah. Itu bagus. Rhode mengangguk dan tidak terus mengatakan apa-apa. Dia mengambil botol di pinggangnya dan mulai membalut lukanya. Sensasi tajam menghampirinya dan Lais menggigit bibir bawahnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Ketika dia mendongak dan melihat Rhode fokus pada perban lukanya, hatinya terasa sangat kompleks. Bapak. Rhode. Iya nih. Ini, aku sangat menyesal tentang sebelumnya, aku tidak memperhatikan. Jangan minta maaf padaku. Bukannya aku yang terluka. Lais terdiam sebelum dia tiba-tiba tertawa. Jadi, maaf, aku. Seperti yang aku katakan, jangan minta maaf padaku. Ah, ya, benar, kata Lais sambil tertawa lembut. Dia akhirnya menemukan masalahnya. Dia tersenyum dan tidak terus mengatakan apa-apa saat dia diam-diam mengamati pria di depannya. Orang macam apa dia? Lais telah mempertanyakan hal ini sendiri berkali-kali. Sebelum menjadi tentara bayaran, dia telah melihat banyak orang. Dan setelah menjadi tentara bayaran, dia bertemu lebih banyak lagi. Tetapi setelah sekian lama, dia tidak menemukan satu yang mirip dengan Rhode. Dia hanya sedikit lebih tua dari dirinya, tetapi dia penuh percaya diri dan tidak pernah meragukan kata-katanya sendiri. Kadang-kadang, dia bahkan sombong, tetapi bagaimana dia begitu percaya padanya? Tentu saja, pria ini bahkan tidak romantis, dia jarang tersenyum, yang membuatnya sangat membosankan. Baik. Kata-kata Rhode menyebabkan Lais pulih dari keterkejutannya dan keterkejutannya, dia menyadari bahwa lukanya sudah berpakaian rapi. Coba gerakkan pundakmu. Apakah ada masalah? Tidak apa-apa jika aku tidak terlalu banyak memindahkannya. Sebagai seorang guru roh, tentu saja, dia tahu cara merawat dirinya sendiri. Jika itu bukan karena luka itu berada di tempat yang sulit, dia tidak perlu repot dengan Rhode untuk membantunya. Sangat bagus. Rhode mengangguk dan berdiri. Dipersiapkan. Kami akan terus bergerak segera. Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dari pertempuran sebelumnya, mayat hidup menyadari bahwa Rhode sangat kuat dan tidak lagi muncul sia-sia. Semuanya tenang, tetapi mereka berdua tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia menghitung berdasarkan pengalamannya pada pencarian clearing, dan Lais mengandalkan pengalamannya sebagai tentara bayaran serta naluri malaikatnya. Segera, mereka tiba di sebuah pintu, itu satu-satunya benda yang masih bersih dan utuh di rumah. Dan di rumah bobrok dengan sarang laba-laba dan puing-puing seluruh, tanpa ragu, ada sesuatu yang aneh tentang pintu ini. Namun, Rhode dengan mudah mengenali tempat ini. Itu adalah ruang pahat Cyril, awal dari segalanya. Ada sesuatu di dalam. Lais menelan ludahnya dengan gugup. Dia merasakan bahunya menegang. Aura iblis yang lebat dan tercekik keluar dari celah di bawah pintu. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami aura tebal yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Rhode membuka pintu perlahan. Dan apa yang mereka lihat selanjutnya, membuat mereka sepenuhnya terdiam. Jika mereka ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan adegan ini, apa yang bisa mereka gunakan? Jahat? Kotor? Kotor? Bukan itu. Perasaan yang datang dari ruangan ini adalah suci. Dunia putih muncul di depan mereka. Semuanya bersih dan sepertinya dikuduskan. Pilar putih yang cantik menopang interior berbentuk kubah, dan sinar cahaya bulan menyinari lubang di langit-langit. Dan di bawah sinar bulan itu, sebuah patung berdiri dengan tenang. Itu seorang wanita. Dia T3L4NJ4NG, tangannya menutupi tubuhnya, dan rambutnya panjang. Itu memiliki wajah cantik yang tidak duniawi, wajahnya yang dibuat dengan cermat, sentuhan main-main dalam senyumnya yang indah. Siapapun yang melihatnya sekilas tidak akan ragu untuk berpikir bahwa ini adalah karya seni yang paling indah. Sangat cantik. Bahkan Lais tidak bisa tidak memuji itu. Pada saat ini, atmosfer jahat, mayat hidup yang aneh, semua tampaknya tidak penting dan yang penting adalah keberadaan patung itu. Dia memiliki dorongan tak terkendali untuk berjalan maju dan mengagumi patung itu dari dekat, tetapi Rhode dengan cepat meraih pundaknya. Ketika dia tiba-tiba ditarik, dia merasa terkejut dan sedikit jengkel, tetapi itu juga berhasil mengembalikan kejelasannya. Pada saat yang sama, Rhode bersiul dan memberi isyarat ke depan. Pembunuh api bergegas menuju patung itu segera tanpa ragu, dan ketika sudah dekat, itu melepaskan cakar dan giginya yang menakutkan. Tapi sayang sekali, itu belum cukup. Swos! Beberapa lengan ramping tiba-tiba muncul dari dinding dan lantai dan membungkus tubuh dan tungkai Flame Killer. Merayu! Anjing hitam itu berjuang dengan sekuat tenaga.
Bahkan mencoba menggigit lengan yang melilit kaki depannya, tetapi lengan ramping itu tidak menunggu anjing hitam itu membalas sebelum dengan cepat merobek musuh yang terperangkap. Setelah kematian, karakteristik ledakan anjing hitam diaktifkan sekali lagi. Ledakan. Tiang api besar memenuhi ruangan, dan pada saat yang sama, tangisan tajam bergema dari langit. Babak 42, Pembantaian. Ahaha. Seluruh ruangan bergetar hebat ketika pekikan yang menakutkan menembus udara. Seolah-olah 100 orang berteriak pada saat yang sama. Ubin putih di lantai mulai pecah karena ledakan. Sampai saat itulah Lais menyadari mengapa ruangan itu sepenuhnya putih. Ubin, terbuat dari tulang yang saling menekan hingga tidak ada celah yang terlihat. Rasa dingin merambat di punggung Lais. Jika bukan karena pengingat Rohde yang tepat waktu, dia bisa membayangkan dirinya memasuki ruangan mengerikan ini dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya setelah itu? Lais tanpa sadar berpaling ke arah Rohde yang berdiri di sampingnya, lengannya terlipat dan wajahnya tak acuh seperti biasa. Bagaimana dia tahu? Rohde merasakan tatapan terkejutnya, tetapi akhirnya dia memilih untuk tidak menjelaskan dirinya sendiri. Memberitahu dia bahwa dia telah mati di sini sekali, dan dibangkitkan lagi. Bukankah itu pilihan yang bijaksana, bukan? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Lais bersiap-siap untuk menyerang. Begitu lautan tulang putih mundur, lantai batu hitam dan kotor menampakkan dirinya. Suasana ruangan berubah secara drastis, dan suasana indah yang seperti mimpi sebelumnya menghilang. Namun, patung itu tetap berdiri dengan indah. Kesucian dan kemurniannya tidak terpengaruh sama sekali bahkan setelah semua itu terjadi. Tapi tidak ada waktu untuk menghargai bencana indah ini. Dia memberikan instruksi spesifik kepada Lais dan bergegas masuk ke kamar. Ketika dia berlari ke tengah ruangan, dia mendorong lengannya ke depan, dan di telapak tangannya, kartu merah terang muncul sekali lagi, berubah menjadi lautan api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak terhitung lengan bertulang yang ditembakkan ke arah Rohde, tapi sebelum itu bisa mencapai dirinya, api di sekelilingnya menyerang dan menangkis semua lengan. Kemarahan Flamekiller terlihat jelas. Meskipun roh yang dipanggil tidak mengalami kematian sejati, tetapi rasa sakit yang mereka rasakan masih asli. Sementara setiap lengan tulang individu tidak membawa kekuatan serangan yang tinggi, mereka menebus kekurangan mereka dengan jumlah yang banyak. Rohde tidak memiliki area jangkauan serangan, dan mantra Lais tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Meskipun pada akhirnya mereka masih bisa memakai musuh ini dengan menyerang dan mundur dengan hati-hati, tetapi mereka tidak akan mampu mempertahankan konsumsi kekuatan jiwa mereka. Dengan demikian, Rohde tidak punya pilihan selain memanfaatkan strategi yang agak aneh dan tidak lazim melempar Flamekiller seperti granat dan menghidupkannya kembali. Kemudian dia hanya akan membilas dan mengulangi prosesnya. Anjing hitam malang itu. Rengekannya yang menyedihkan dan mengharukan jatuh di telinga Tuli dan hanya bisa dengan tak berdaya mematuhi tuannya. Dentang! Rohde membantu memblokir serangan yang menuju anjing hitam. Tetapi itu bukan karena dia memiliki niat yang baik, tetapi sebaliknya, dia ingin mendekat lebih dekat sehingga dia bisa melemparkan anjing hitam itu lebih dalam. Benar saja, begitu dia semakin dekat, sejumlah besar lengan tulang dengan cepat memaksa Rohde untuk mengambil sikap bertahan. Menghadapi senjata yang tak terhitung jumlahnya secara langsung bukanlah pilihan cerdas, karenanya, Rohde mundur dengan tegas dan, sengaja, meninggalkan roh pemanggilnya. Setiap orang idiot akan menyadari bahwa ini adalah jebakan. Untungnya, lengan-lengan tulang ini juga tampak seperti tulang kepala. Mereka dengan bodohnya meraih anjing yang menyedihkan itu dan menyeretnya kembali bersama mereka. Ledakan! Tanpa ragu, lengannya merobek anjing hitam itu dan meledak lagi. Kali ini, lautan tulang jatuh ke lantai karena dampaknya. Tulang putih sekarang hangus hitam, dan beberapa bahkan pecah menjadi ribuan fragmen. Rohde membalik telapak tangannya lagi dan memanggil kartu merah. Beruntung tidak ada jalan bagi roh untuk menolaknya. Ketika anjing hitam itu muncul, ia menatap Rohde dengan mata mati. Sebuah kebencian besar memenuhi hatinya, dan kehilangan sikap keji dari sebelumnya. Jika bukan karena kontrak yang mengikat jiwa antara mereka berdua, granat hidup, yang malang ini akan segera berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Rohde, keren, sekali lagi acuh tak acuh terhadap kebencian yang tampak pada anjing hitam itu, dan dia hanya bersiul, menunjukkannya untuk terus bergerak maju. Maka, pertempuran dimulai lagi. Tentunya, jika mayat hidup memiliki otak, itu sudah membusuk. Jadi, itu tidak mempertanyakan mengapa sesuatu yang seharusnya mati, tidak tetap mati. Menghadapi anjing hitam yang berlari ke arah mereka lagi, mereka hanya merobeknya seperti sebelumnya tanpa ragu-ragu dan merasakan ledakan itu berulang kali. Ledakan Flamekiller pada kematian bukanlah sesuatu yang bisa diblokir dengan mudah.
Setelah beberapa ledakan, lautan tulang menurun hingga 30%. Sampai pada titik ini ketika mereka memutuskan untuk mengisi celah mendadak ini, tetapi sedikit yang mereka harapkan bahwa Rode sudah diam-diam merangkak di dekat mereka. Karena Rode telah menyelesaikan pencarian ini sebelumnya, tentu saja, dia tahu di mana masalahnya. Lautan tulang hanyalah gangguan dan musuh yang sebenarnya adalah patung suci di tengahnya. Lais, tameng! Teriak Rode ke arah Lais yang berdiri jauh di belakang. Segera, cahaya keemasan melingkari tubuh Rode. Tindakan ini menyebabkan lengan tulang membidiknya, tetapi Rode siap ketika dia menyambut mereka dengan pedang di tangannya. Memotong! Dengan flash, Rode merobek tulang-tulangnya. Kemudian, sebagai tindak lanjut, Rode mengaktifkan Shadow Flash-nya dan melompat ke langit. Sementara kecepatan Rode berlipat ganda beberapa kali setelah mengaktifkan Shadow Flash, itu masih tidak bisa sepenuhnya meniadakan bahaya yang dihadapinya. Ketika mereka datang dalam jumlah besar, kecepatan bukanlah masalah bagi mereka. Segera, banyak lengan membuntuti Rode, kebanyakan dari mereka merindukannya, tetapi beberapa masih berhasil mengenai perisai yang mengakibatkan ujung jari mereka terluka. Lais kemudian membuatnya bergerak. Mengangkat kedua tangannya, pilar cahaya suci jatuh dari langit dan menghancurkan lengan tulang yang mencoba menghalangi jalan Rode. Potongan-potongan materi tulang jatuh ke lantai. Meskipun itu bukan mantra asli, karena Lais memiliki garis keturunan samar malaikat, itu masih bisa dilemparkan. Seolah terbakar oleh api, lautan tulang mulai bergetar dan menjerit dengan marah. Segera, tulang-tulang ini terbentuk menjadi aliran, dan tombak menuju pintu masuk tempat Lais berdiri. Sementara itu, Rode mulai kehilangan kecepatan. Lagi pula, dia bukan malaikat. Meskipun Shadow Flash mampu meningkatkan kecepatannya, itu masih memiliki batas waktu. Selain itu, gravitasi adalah sebuah konstanta, dan itu terus-menerus menghampirinya, membatasi pergerakannya. Jelas, Paman Newton tidak puas dengannya ingin menggunakannya sebagai contoh untuk memberikan pelajaran yang berkesan. Lengan tulang berada di bawahnya, dan Rode yang telah kehilangan momentum untuk menyeberangi penghalang tulang untuk mencapai patung itu dalam kesulitan besar. Jika dia jatuh ke lautan tulang, itu akan menjadi akhir hidupnya. Tapi Rode punya rencana lain. Dia mengulurkan tangannya dan memegang kartu hijau yang muncul di telapak tangannya. Burung roh. Setelah muncul, burung itu segera mengelilingi Rode, menghasilkan arus angin yang mencegahnya jatuh. Kemudian dia mengepalkan giginya dan terus mendorong ke depan. Langkah ini menangkap kemenangan. Ketika dia melompat lagi, dia berhasil mencapai puncak patung. Melihat patung putih dan halus di depannya, dia merasa kasihan. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan membelah patung itu dari tengah. Tapi segalanya tidak berjalan semulus yang dia harapkan. Swos! Ketika pedang hendak mendarat di patung itu, tak terhitung tulang tiba-tiba melesat ke arahnya dari bawah. Namun, dalam sekejap, sepasang sayap muncul di depannya dan memblokir serangan. Dentang-dentang-dentang. Sayap-sayap mulai bersinar, dan bulu-bulu terang yang bersinar perlahan jatuh satu demi satu ketika mereka melayang di udara. Sekarang, jarak antara pedang Rode dan patung itu kurang dari 1 meter. Swos! Hembusan angin tiba-tiba menyapu. Rode hanya melihat bayangan hitam melewatinya, dan hal berikutnya yang dirasakannya adalah dampak besar pada sayapnya. Dia tidak bisa mempertahankan keseimbangan lagi ketika dia terbang menuju dinding di samping. Lais sejenak linglung, dia mencoba bergerak maju untuk membantu Rode tetapi dia merasakan sakit yang tajam di bahunya, memaksanya untuk mundur. Bapak! Rode! HMPH! Rode mendengus dan menekankan tubuhnya ke dinding untuk berdiri. Dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat ini, angin tak dikenal sekali lagi melewatinya. Mengandalkan 7 tahun pengalaman bermain game, Rode menoleh dan melihat apa yang telah menimpanya sebelumnya. Itu adalah tulang ekor yang panjang, terangkat tinggi, seperti ular yang melingkari patung. Setelah diserang 2 kali, tulangnya menjadi hati-hati dan digabungkan menjadi ekor yang tajam. 5 meter. Rode menghitung dalam benaknya sejenak dan muncul sebuah ide. Pada saat ini, mayat hidup tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Sekali lagi, tulang-tulang itu berkumpul dan menombak ke arah Rode yang masih bersandar di dinding. Dalam sekejap, posisi Rode dipenuhi dengan tulang dan Rode tidak terlihat di lautan putih. Bapak! Rode! Lais hampir pingsan dan pikirannya kosong. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keyakinan Rode membawanya sejauh ini, bahkan jika dia tahu itu berbahaya, tetapi Rode tampaknya menentang semua jenis akal sehat. Namun, ketika posisi Rode dikompromikan, dia menyadari bahwa kesenjangan antara kemampuan mereka terlalu jauh.
Bahkan sekarang, saat dia berpikir, dia bahkan tidak menyadari bahwa tulang-tulang itu mendekatinya dengan cepat. Lautan tulang melonjak ke depan menuju Lais dan akan mencapainya dalam beberapa detik. Namun, jauh di tengah-tengah semua tulang, cahaya redup bersinar. Dikelilingi oleh sangkar tulang yang padat, Rohde menebas dengan panik ke segala arah, menyebabkan sangkar itu bergetar dan retak. Lautan tulang berkumpul dan bergegas maju lagi dalam upaya untuk menghancurkan musuh sekali dan untuk semua. Tetapi kali ini, mereka gagal. Lautan tulang terbelah menjadi dua. Gelombang turbulen yang disebabkan oleh dampak meniup materi tulang ke segala arah. Namun, mayat hidup tidak menyerah dan terus meraung. Pada saat ini, Rohde mengangkat pedangnya, dan cahaya cemerlang bersinar di ujung pedangnya seperti bintang yang menyilaukan. Rohde maju setengah langkah, dengan tangan kanannya mendorong ke depan. Seolah-olah mayat hidup itu menyadari bahaya, lautan tulang membentuk dinding dan bergegas menuju Rohde. Ekor tulang bergerak juga, menusuk ke kepala Rohde. Dia menurunkan tangannya dan mengelak. Swoosh! Tulang dingin dan tajam sekali lagi melewatinya. Tapi kali ini, tidak ada dampak. Karena pada saat yang sama, lautan tulang telah jatuh ke lantai. Dinding tulang tergelincir sekitar 2 meter sebelum akhirnya berhenti di kaki Rohde. Rohde mendongak ke arah patung itu. Patung yang dulunya indah sekarang memiliki pedang yang menonjol dari kepalanya. Segera, retakan mulai menyebar ke seluruh patung. Pada saat yang sama, prompt sistem muncul di depannya. Benteng tidak dikunci. Jepret! Diikuti oleh suara keras dan pecah, lautan tulang terkoyak. Babak 43, benteng diperoleh. Akhirnya berakhir. Rohde menghela nafas. Saat ini, kakinya terasa lemas dan tidak bisa lagi berdiri dengan stabil. Pada akhirnya, semua pemanggilan terus-menerus dan melesat menghabiskan banyak kekuatan jiwanya dan stamina yang membuatnya sangat terkuras. Dia bersandar di dinding sejenak sebelum berjalan ke sisa-sisa patung yang telah berubah menjadi tumpukan marmer dan semen. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil pedangnya dan batu aneh dari puing-puing. Itu adalah batu berbentuk oval seperti telur dengan warna abu-abu suram. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, itu akan tampak tidak berbeda dari kerikil pinggir jalan itu. Tetapi Rohde tahu bahwa batu ini adalah penyebab utama tragedi di sini. Batu jilid jiwa. Mineral yang sangat langka yang ditemukan di neraka. Itu memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa yang hidup dan mempengaruhi pikiran mereka. Biasanya, itu digunakan oleh iblis untuk memanipulasi manusia dan dianggap cukup berharga, bahkan untuk iblis. Dalam keadaan normal, kemungkinan menemukan batu ini hampir nol. Bahkan untuk penyihir tingkat master, menemukan itu adalah tugas yang sangat sulit. Bagi Rohde, batu ini masih memiliki peran penting Soul Imprison. Itulah faktor utama mengapa batu itu dijual dengan harga astronomi di permainan. Itu bisa memenjarakan jiwa makhluk yang telah dibunuh oleh pemain, dan mengembalikannya ke keadaan semula. Dengan kata lain, ini adalah harta yang bisa menciptakan jiwa inti. Soul Binding Stone bahkan lebih jarang daripada Soul Core, yang merupakan alasan mengapa itu tidak dikenal sebagai Soul Core. Hanya setelah invasi neraka, para pemain menemukan keberadaan Soul Binding Stone Sun. Permata ini menjadi sangat populer di benua dan menjadi kebutuhan bagi penyihir dan memanggil pendekar pedang. Sekarang, mengingat kembali ke acara itu, Kota Batu Dalam memang merupakan salah satu dari beberapa pangkalan garis depan yang ditempati oleh tentara iblis. Pada saat itu, sepertinya tidak ada yang aneh tentang hal itu, tapi sekarang, ketika dia memegang batu jilid jiwa di tangannya, dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan masalah ini. Rupanya, batu ini yang, secara tidak sengaja digali, pada akhirnya mengisyaratkan kepada para pemain bahwa tambang di Deepstone City memiliki semacam koneksi ke neraka. Tapi sekarang belum saatnya memikirkan masalah ini. Invasi peristiwa neraka dipicu oleh kehancuran benua jiwa naga. Saat ini, benua itu masih damai, dan kekuatan jiwa naga tampaknya tidak memiliki masalah. Memikirkan peristiwa yang mengubah dunia saat ini tidak ada gunanya. Karena itu, Rohde menghentikan pikirannya dan mengambil batu itu sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian dia mencari penjarahan lagi. Namun, sangat disayangkan bahwa keberuntungan Rohde tidak dalam kondisi terbaiknya. Sebanyak yang dia cari, dia tidak bisa menemukan belati Master Sculptor Cyril, ratapan kesedihan. Itu adalah senjata sihir setengah legendaris. Tidak hanya serangannya tinggi, tetapi memiliki peluang pasif untuk menanamkan racun dan kutukan dalam setiap serangan. Untuk pendekar pedang atau pencuri, artefak ajaib ini adalah pilihan yang baik, tapi sayangnya, bahkan ketika dia membalik seluruh rumah besar, yang bisa dia temukan hanyalah kalung ajaib. Rohde menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat bahunya tak berdaya dan menerima kehilangannya.
Setelah semua, dia adalah pendekar pemanggil, dan keacakan roh penggabungan atau mendapatkan item jauh lebih tinggi daripada kelas lain. Itulah sebabnya dia tidak berlama-lama meratapi nasibnya kali ini. Dia hanya perlu menghitung berkahnya dan memperhatikan dirinya sendiri tentang pola dan mekanisme serangan bos. Maksudku, dia masih harus terus bermain, kan? Di forum, ada pepatah, tidak ada mantra yang tidak berguna, hanya penyihir yang tidak berguna. Dari sudut pandang Rode, kalimat ini dapat digunakan untuk kelas lain juga. Tidak ada peralatan yang tidak berguna, hanya pemain yang tidak berguna. Pada akhirnya, pikiran itu sendiri yang menentukan tekniknya. Bahkan pemain premium, bayar untuk menang, harus belajar cara bermain terlebih dahulu sebelum mereka bisa naik ke puncak. Lais, yang berdiri di pintu masuk juga merasa lemah dan duduk di tanah. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami pertempuran sengit, tetapi pertempuran ini benar-benar diukir dalam benaknya karena ini adalah pertama kalinya dia memenangkan pertempuran dengan memanipulasi sifat agresif musuh. Ketika dia dihadapkan dengan lautan tulang pada menit terakhir, detak jantung Lais berpacu secara astronomis. Dia terus melemparkan penghalang pada dirinya sendiri dan menyerang lengan tulang yang menembak ke arahnya ke segala arah dengan kecepatan tercepat sampai saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan serangan yang sangat sengit, meskipun pada akhirnya itu tampak seperti perlawanan naluriah. Bahkan ketika pertempuran berakhir, jantungnya terus berdetak kencang karena dia tidak bisa pulih dari kegembiraan ini. Tidak pernah dalam hidupnya sejauh ini dia mengalami ketegangan dan kegembiraan di medan perang. Gadis itu mengepalkan tangannya dan menatap kedua tangannya sendiri. Saat ini, tangannya gemetar dan merasa tidak berdaya. Namun, selain kelelahan, dia merasakan sedikit kepuasan. Dia berhasil. Hari baru menyingsingkan dunia. Ketika matahari terbit, sinar cahaya menembus jendela dan menyinari rumah. Rumah yang sebelumnya suram dan gelap kehilangan atmosfer menakutkan dari sebelumnya. Bahkan rumput liar di luar tidak lagi tampak seram dan tampak lebih berenergi. Sementara mereka berdua kelelahan, hal-hal masih harus dilakukan. Rode mengumpulkan kekuatan apapun yang tersisa untuk mengirim Lais kembali ke asosiasi mercenari untuk beristirahat dan menangani prosedur pada saat yang sama. Lais tentu saja tidak keberatan dengan itu. Setelah dia pergi, Rode merasa lega, dan dia membuka sistem kelompok tentara bayaran sambil bersandar ke dinding. Setelah mengkonfirmasi bahwa ia telah memperoleh rumah itu, sistem kelompok tentara bayaran akhirnya mengungkapkan peta lengkap rumah tua itu dengan pengecualian ruang bawah tanah. Rumah ini memiliki 3 lantai, dan seluruh bangunan berbentuk T jika terbalik. Bangunan utama memiliki aula, kamar tamu, ruang belajar, kamar tidur dan banyak lainnya. Di belakang, bahkan ada tempat tinggal pelayan. Rode tentu tidak berniat menggunakan desain ini. Bagaimanapun, model saat ini lebih menyerupai rumah bangsawan daripada benteng kelompok tentara bayaran. Selain itu, biasanya, tentara bayaran berasal dari kasta yang lebih rendah dan memiliki hubungan yang buruk dengan bangsawan atas. Jika benteng dibuat semewah rumah bangsawan, maka itu pasti akan memberikan rasa pengucilan, yang tidak menguntungkan untuk pembangunan. Dengan demikian, Rode membuat program konstruksinya sendiri. Tapi sebelum itu, dia masih perlu bereksperimen dengan perbedaan antara sistem kelompok tentara bayaran dalam kenyataan, dan dalam permainan. Setelah kekacauan semalam, 35% dari benteng telah dihancurkan. Peta di depannya menunjukkan highlight kuning, dan bagian dari lantai yang runtuh ditunjukkan dalam warna merah. Ini berarti bahwa sistem menyarankan untuk memperbaiki segmen ini terlebih dahulu. Rode memilih opsi perbaikan. Kemudian, prompt sistem lain segera muncul. Perbaiki benteng? Iya nih. Benar-benar memperbaiki benteng akan membutuhkan 15.000 koin emas. Perbaikan? Melihat garis ini, Rode mengerutkan alisnya dan tidak ragu untuk memilih tidak. Segera, prompt sistem lain sekali lagi muncul. Silakan pilih jenis perbaikan, perbaiki rumah, perbaiki mebel, atau perbaikan lengkap. Perbaiki rumah. Perbaikan perumahan akan mengkonsumsi 500 koin emas, lanjut. Terus. Jantung Rode turun, lalu sistem meminta sebelum dia segera menghilang. Sebuah cahaya keemasan melintas di depannya, lalu dengan cepat meluas menjadi kisi-kisi dan meliputi tanah, dinding, dan langit-langit. Setelah itu, semuanya berubah. Dinding yang rusak dan usang diperbaiki dalam sekejap, dan perabotan yang rusak juga menghilang. Dalam sekejap mata, aula yang sebelumnya penuh dengan sampah, sepenuhnya direnovasi. Tidak ada lagi lubang di lantai. Dekorasi dan furnitur juga telah menghilang, hanya menyisakan pedang dan dekorasi perisai di dinding yang memberikan tampilan yang bersih. Dalam waktu kurang dari 5 menit, rumah tua yang bobrok itu telah berubah total.
Retakan di dinding tidak lagi terlihat, gulma semuanya dipetik bersih, dan tangga kayunya masih baru. Melihat perubahan drastis ini, seluruh benteng memiliki perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Tampilan lusuh dan dekaden sebelumnya digantikan dengan sensasi yang mulia. Di dinding, sebuah bendera hitam menggantung. Ada simbol bintang berbentuk salib di atasnya. Itu adalah bendera kelompok tentara bayaran. Sangat bagus. Rode mengangguk puas, tampaknya setidaknya sistem di sini berfungsi sama seperti game. Baginya, ini sudah cukup. Tapi satu-satunya yang disayangkan adalah dia menghabiskan banyak uang hanya untuk memperbaiki perumahan. Dompet gemuk Rode sudah mulai langsing. Tetapi Rode tidak terlalu peduli dengan uang itu. Setelah dia memahami fungsi dan aturan sistem konstruksi, dia memperbaiki aula, ruang belajar, dan kamar tidur. Meskipun ukuran kelompok tentara bayaran masih terlalu kecil, dan dia hanya bisa membangun kamar level 1, Rode masih menghabiskan sekitar 700 hingga 800 koin emas. Ketika Rode akhirnya memperbaiki seluruh rumah, hanya 370 koin emas yang tersisa dari 2.500 koin emas awal. Seperti kata pepatah, belanjakan uang seperti air. Pepatah ini benar-benar relevan saat ini. Tetapi melihat informasi baru di depannya, dia senang. Nama, Starlight. Ukuran kecil. Pemimpin, Rode Alander. Anggota, 1. Benteng, 1, sedang. Tingkat 1. Reputasi, tidak jelas. Fasilitas, Hall, LV, 1 mood meningkat 5%, ruang belajar, LV, 1, dapat menyelidiki informasi dari anggota kelompok tentara bayaran, kamar tidur, LV, 1 pemulihan fisik meningkat 5%. Selesai. Setelah melihat semua informasi itu, Rode menghela napas lega. Dia memejamkan mata dan merosot ke kursi kayu di sebelahnya, jari telunjuknya mengetuk lembut kepegangan. Setelah beberapa menit, dia membuka matanya, dan ekspresi tekad muncul di wajahnya. Baik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bab 44, Perkembangan Awal. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Setelah Lais kembali dari asosiasi mercenari, dia terkejut setelah melihat benteng baru. Dia berdiri dengan cemas di depan pintu masuk sambil memegang persediaan yang baru saja dibelinya, tidak berani masuk. Jika bukan karena Rode, yang mendapati dirinya terpaku di tanah dalam keadaan linglung, Lais mungkin akan berdiri di sana sampai malam tiba. Melihat perubahan itu, tentu saja, dia ragu. Meskipun Rode mengatakan bahwa dia akan membereskan barang-barang, hanya dengan akal sehat, siapapun akan berasumsi bahwa dia baru saja membersihkan perabotan yang rusak, dan tidak memberikan perubahan total. Jelas, Rode tidak ingin banyak menjelaskan, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah dia melalui banyak hal, dia mulai percaya padanya tanpa syarat. Meskipun apa yang dia lakukan itu aneh, tetapi karena Rode adalah orang yang sangat misterius, maka tidak ada yang aneh. Dan Lais percaya bahwa suatu hari dia akan menceritakan segalanya padanya. Rode mendengar darinya tentang situasi di asosiasi mercenari. Orang tua itu terdiam begitu dia menceritakan kisah yang terjadi. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan keduanya untuk menaklukkan rumah berhantu. Di sisi lain, Shrek memihak mereka. Dia bahkan memberikan beberapa saran kepada Rode, mengingatkannya bahwa dia harus lebih berhati-hati untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Hati Rode terasa hangat tentang pengingat Shrek yang tulus dan tulus. Sementara Haunted House memiliki reputasi yang buruk, Deepstone City masih tidak mengirim pejuang tingkat atas untuk menaklukkannya. Untuk Master Swordsman seperti Shrek, dia bisa dengan mudah menaklukkan mayat hidup. Tetapi alasan dia tidak melakukannya bukan karena musuh lebih kuat darinya, tetapi justru karena beberapa faktor eksternal lainnya. Pada akhirnya, tempat ini terletak di distrik tertinggi dan milik para bangsawan, yang pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka jika mereka menengahi tanpa perlu. Begitu para bangsawan rakus menemukan bahwa rumah berhantu tidak lagi dikutuk, masalah akan menjadi sangat merepotkan. Lagi pula, 500 koin emas untuk sebuah rumah besar benar-benar tidak masuk akal, bahkan menyebutnya tawar-menawar adalah pernyataan yang meremehkan. Secara alami, beberapa orang akan memiliki niat jahat untuk mengambil kembali rumah itu. Seperti kata pepatah, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Rode tahu tentang hal ini, tetapi dia penasaran mengapa Shrek akan mengingatkannya tentang hal-hal seperti itu karena mereka berdua bahkan tidak dekat. Apakah itu karena pertempuran dari sebelumnya yang membuat Shrek menyukainya? Tapi ini adalah masalah yang bukan prioritas tinggi sekarang. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengembangkan lebih lanjut kelompok tentara bayarannya. Rode menyoroti masalah pertama, tenaga kerja.
Kelompok tentara bayaran yang hanya terdiri dari 2 orang tentu saja tidak mungkin. Memang, dengan mengandalkan keakraban Rode dengan bidang ini, ia akan dapat menyelesaikan misi dengan mudah. Tetapi jika tidak ada anggota yang cukup, maka itu tidak mungkin baginya untuk membuat tim yang kompeten. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membunuh makhluk mayat hidup secara efisien. Jika dia bertarung melawan makhluk hidup, itu akan jauh lebih merepotkan. Adapun komisi tentara bayaran yang biasa seperti pengawalan, pengangkutan, dan lainnya, dengan jumlah anggota saat ini, tidak ada yang berani mempercayakan pekerjaan ini kepadanya. Namun, pria macam apa yang harus dia pekerjakan? Setidaknya harga harus masuk akal. Dengan jumlah uang ini saat ini, ia harus dapat mempekerjakan sekitar 1 atau 2 tentara bayaran. Seperti kata pepatah, gunakan baja terbaik untuk membuat ujung pisau. Jika dia memilih personil yang salah, maka sudah terlambat baginya untuk menangis. Dia mengerutkan alisnya saat dia duduk di ruang belajar dengan tenang. Kamar memiliki banyak ruang terbuka. Selain meja, beberapa kursi dan rak buku, tidak ada yang lain. Meskipun terlihat sangat buruk, saat ini, dia hanya bisa menerimanya. Setelah menutup buku di tangannya, Rode tenggelam dalam pikirannya. Bulan ke-8, tahun kemuliaan, setengah tahun kemudian. Negara Cahaya, setelah menyelidiki beberapa hal, mereka menyatakan bahwa negara kegelapan adalah pelaku di balik serangan kapal apung di perbatasan. Kemudian mereka dengan cepat mengirim pasukan mereka dan menduduki Gunung Solacen. Di sana, mereka mengendalikan penduduk, mengklaim bahwa orang-orang itu adalah penyebab di balik penyergapan. Setelah itu, mereka segera ditangkap dan dieksekusi. 2 bulan kemudian, pasukan negara kegelapan membuat tanggapan dan mengambil kembali Gunung Solacen, dan pasukan negara Cahaya dimusnahkan. Perang habis-habisan pecah. Kerajaan Moon adalah garis pertahanan pertama melawan negara kegelapan, dan juga tempat Rode tinggal. Sebenarnya, musibah itu bisa dihindari, tetapi negara Cahaya mengeluarkan dekrit, mencegah mereka menyerah. Pertarungan itu adalah pertama kalinya para pemain menderita banyak korban. Saat mengepung kerajaan Moon, negeri kegelapan mengirim pasukan militer yang kuat. Vampir, penyihir kerangka, dan makhluk menakutkan lainnya yang mencapai level 80. Level rata-rata pemain hanya level 40 hingga 50. Dengan demikian, hasilnya sangat buruk. Meskipun beberapa pemain mengorganisir berbagai pihak untuk mencoba dan mempertahankan tanah mereka, itu sia-sia dalam menghadapi perbedaan tingkat pasukan Darkness. Pada saat itu, Dewan Negara Cahaya membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa kerajaan Moon berada dalam kolusi berbahaya dengan negara musuh dan mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Moon. Ini menghancurkan semua harapan yang ditinggalkan kerajaan Moon. Menyadari bahwa itu sedang berjuang untuk bertahan hidup, kerajaan akhirnya mulai mundur. Dan pada saat itu, Raja Kerajaan, Lydia Paphild Mila Frederica, membuat keputusan yang mengejutkan. Dia mengirim korps elit pribadinya, Purple Lily, untuk mengawal para pemain dan warga untuk mundur ke pelabuhan Trisvia. Rode masih mengingat adegan itu dengan jelas sejak saat itu. Mereka berdiri di samping para pengungsi, dan hampir setiap pemain mengertakkan gigi karena malu sambil menatap tanah yang terbakar di depan mereka. Sementara digulingkan oleh beberapa NPC sudah membuat mereka sangat marah. Pengkhianatan dari negara Cahaya adalah lapisan gula pada kue. Para pemain mulai melemparkan penghinaan untuk memadamkan kebencian mereka. Berbagai kosakata eksplisit mereka mulai bermunculan. FCKIM. Berani-beraninya kamu bermain-main dengan kami? Matikan kamu perusahaan game bodoh. Dan, aku ingin membunuh kelompok bangsawan dari Dewan. Adalah kalimat umum dari para pemain. Sementara para pemain memaki-maki hati mereka, penduduk kerajaan Moon pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi hanya 1 orang yang tinggal. Sebagai seorang malaikat, dia sendirian bertahan di negeri kegelapan tanpa henti sampai kapal terakhir dari Trisvia Port pergi. Lalu dia akhirnya menutup matanya untuk beristirahat selama-lamanya. Sampai saat terakhir, dia membawa sumpahnya ke kuburan, aku akan selalu berdiri di belakang umatku dan melindungi mereka dari badai, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, itu konsekuensi kecil. Segera, amarah para pemain tidak bisa ditahan lebih lama lagi dan pecah seperti air yang keluar dari bendungan. Rode dapat dengan jelas mengingat waktu di mana ratusan ribu pemain meninggalkan forum permainan resmi sebagai pembalasan. Banyak yang mengklaim bahwa ini bertentangan dengan kehendak para pemain dan menggunakan banyak cara untuk mengekspresikan kebencian mereka. Beberapa guild pemain bahkan mulai memberontak dengan membalas dendam dengan menyabot tentara negara Cahaya dan membunuh NPC mereka. Setelah kejadian berurutan ini, Rode mulai menganggap permainan ini dengan serius. Dia mengumpulkan para pemain dengan kebencian serupa terhadap Country of Light dan mampu membentuk Starlight Guild.
Setengah dari pemain ingin mendapatkan kembali martabat mereka sebagai pemain sementara setengah lainnya ingin menunjukkan kepada pengembang dengan memboikot permainan. Secara keseluruhan, mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka dan entah bagaimana membalas dendam atas kehilangan mereka. Dan mereka berhasil. Di bawah perintah Rode, Starlight tumbuh lebih kuat setiap hari. Mereka mampu menyapu negara cahaya dan benar-benar menghancurkan Dewa Negara Cahaya. Setelah itu, mereka mengasah pedang mereka dan pergi ke negara yang memulai kekacauan ini, Negeri Kegelapan. Pada akhirnya, mereka berhasil dan bahkan menaklukkan salah satu naga pencipta, Naga Hitam. Starlight Guild kemudian naik ke ketenaran sebagai guild yang paling kuat dalam game. Ketika semua orang merayakan, Rode berjemur dalam kemurungan yang membosankan, dan sebuah suara kecil terus-menerus berdering di dalam hati Rode. Pada saat itu, jika aku memiliki kekuatan ini, apakah aku dapat mengubah segalanya? Dia tidak tahu jawabannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mengerti. Dia mengerti bahwa waktu tidak akan mundur dengan sendirinya. Adalah delusi baginya untuk percaya bahwa ia bisa memulai dari awal. Itulah yang dia yakini, sampai dia tiba di dunia ini. Sekarang Rode akhirnya menemukan kesempatan untuk mengubah nasib ini, dia tidak akan menyia-nyiakannya dengan bermain santai. Dia tidak ingin mengalami perasaan tidak berdaya dari sebelumnya. Baik sebagai pengungsi atau pemain, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menderita penghinaan semacam itu sekali lagi. Rode berpikir untuk mengunjungi kota emas setelah meninggalkan hutan senja. Tetapi setelah mendengar tentang nasib Lais, dia berubah pikiran. Karena dia bisa membentuk guild yang cukup kuat untuk melawan iblis neraka dan menghancurkan kedua negara cahaya dan kegelapan, dia yakin dia bisa melakukannya lagi. Bahkan membunuh Void Dragon bukanlah tugas yang mustahil di masa depan. Dia masih punya waktu 1,5 tahun. Meskipun tidak lama, itu juga tidak singkat. Dan sekarang, dia sudah mendapatkan pengakuan dan kubu asosiasi mercenari. Dia akhirnya bisa mulai membangun kembali kejayaannya dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak akan merasa malu dari sebelumnya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi. Karena semuanya berjalan di jalur yang benar, sudah waktunya baginya untuk memulai persiapan. Mengagumi pemandangan kota batu jauh dari jendela, Rode mulai mengingat atribut dan keterampilan NPC itu. Lalu sebuah ide muncul di benaknya. Lais. Dia berdiri dan mengetuk meja. Segera, gadis yang tampaknya asyik dengan buku, mendengar panggilannya dan segera berdiri. Ayo pergi ke asosiasi tentara bayaran. Asosiasi mercenari semeriah biasanya. Tentara bayaran sedang duduk di aula, minum dan mengobrol di berbagai meja. Lebih banyak orang mengantri di depan aula untuk menerima dan menyerahkan komisi. Rode dengan cepat menemukan nama kelompok tentara bayarannya di lempengan batu semua kelompok tentara bayaran di daerah Paphial. Jumlah total kelompok tentara bayaran di lempengan batu adalah 32, dan Starlight menduduki peringkat terakhir dengan jumlah yang menarik di sampingnya, 0. Lais merasa agak tidak berdaya ketika dia melihat peringkat. Meskipun dia sudah melihatnya kemarin, tetapi untuk berpikir bahwa kelompok tentara bayarannya yang sebelumnya ada di tengah, jatuh ke urutan paling bawah dalam semalam, bukan pemikiran yang menyenangkan untuk dimiliki. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Tuan, kita sekarang berada di peringkat terakhir. 0 poin. Bahkan kelompok tentara bayaran lainnya setidaknya memiliki 5 poin. Kita harus memikirkan beberapa cara." "Aku tahu." Rode mengangguk sebagai jawaban dan mendongak. Kemudian dia melihat nama lain Red Hawk. Jika dia ingat dengan benar, pemimpin Red Hawk adalah teman Lais. Sepertinya mereka baik-baik saja, berada di peringkat ke-21. Mereka termasuk dalam level standar, tanpa jasa apapun, yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Alasan Rode tiba di sini hari ini bukan karena mereka. Dia melirik ke sisi lain aula. Pengaturan asosiasi mercenari berbeda. Sisi kiri aula adalah tempat yang ditempati oleh kelompok tentara bayaran, dan kanan adalah tempat bagi para tentara bayaran yang menganggur dan tidak terorganisir untuk berkumpul. Orang-orang ini tidak memiliki kelompok tentara bayaran dan hanya bisa menunggu di sini sambil mengambil beberapa misi bersama, atau menunggu kelompok tentara bayaran untuk merekrut mereka. Karena itu, tempat ini jauh lebih tenang daripada sisi kiri. Penampilan Rode dan Lais menyebabkan banyak kepala berubah. Sekelompok tentara bayaran gaduh bersiul keras dan menyapa mereka berdua dengan kasar. Rode mengabaikan para idiot yang bahkan tidak bisa mengenali jenis kelaminnya, sedangkan, bagi Lais, itu hanyalah hari lain baginya. Dia tersenyum sebagai sopan santun, dan tidak menanggapi. Dia tahu bahwa tentara bayaran ini sebenarnya bosan, dan ingin bersenang-senang. Apakah dia bertemu salah mereka dengan amarah atau kebahagiaan, mereka masih mencapai tujuan mereka.
Karena itu, lebih baik mengabaikan mereka, jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak perlu. Rhode menoleh ke sudut dan berjalan. Secangkir anggur semanis biasanya. Pria tua itu meletakkan gelas di tangannya sambil dengan kuat memegang tangan kanannya yang sedikit gemetaran. Dia bersandar di kursi, melihat ke tanah. Dia pernah menjadi anggota kelompok tentara bayaran Wind Glory. Saat itu ia sangat percaya diri, berani, dan bersemangat. Berkali-kali, dia bermimpi bahwa suatu hari dia akan menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran. Untuk memimpin anak buahnya melakukan petualangan adalah harapan dan mimpinya. Tetapi setelah cedera ini, semuanya berubah menjadi lebih buruk. Dia telah kehilangan kekuatan dari sebelumnya, dan mereka yang telah menyembahnya sebelumnya, juga meninggalkannya. Dan apa dia sekarang? Anak muda yang memiliki masa depan tanpa batas, sekarang adalah orang tua yang miskin yang tidak bisa melakukan apapun selain minum alkohol. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas lagi. Dia mendongak dan melirik sekelompok anak muda di sekitarnya. Mereka terlalu muda dan masih bermimpi. Petualangan, kecantikan, uang, ketenaran, apa itu? Semuanya menjadi tidak berarti begitu mereka kehilangan sesuatu untuk diandalkan, lalu apa yang akan terjadi pada mereka? Pria tua itu mengulurkan tangannya dan menyentuh mata kanannya yang ditutupi oleh penutup mata. Kemudian dia mengangkat gelasnya mengisyaratkan bartender untuk cangkir lain. Pada saat ini, dia melihat dua orang duduk di sampingnya. Bapak. Pejalan. Tuan Bider Walker. Babak 45, hati pejalan kaki tua. Iya, benar. Old Walker berbalik sebentar dan menemukan seorang pria muda yang tampan duduk di depannya. Meskipun dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, wanita muda di belakangnya adalah seseorang yang dia kenal sedikit. Dan kamu? Dia bertanya kepada Rhode dengan nada pasif. Aku Rhode Alander, pemimpin Starlight Mercenary Group. Starlight. Old Walker menyipitkan matanya ketika dia mencoba untuk memeriksa anak muda di depannya dalam keadaan mabuk. Ah, ya, setelah beberapa saat, matanya sedikit berbinar. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan menganggukkan kepalanya, ya, orang yang menerima Silver Libra. Tiba-tiba dia berhenti dengan mulut sedikit terbuka, dan lelaki tua itu dengan tenang mengangkat gelasnya ke arah gadis berambut pirang di sebelah Rhode. Kamu itu roh guru. Oh, jangan terlalu susah. Beginilah cara tentara bayaran hidup, hujan atau cerah, kita bahkan tidak tahu kapan waktu kita habis. Bapak. Walker, kami di sini untuk menemukan kamu. Kami membutuhkan bantuan kamu. Oh. Dengan nada yang agak tidak puas, lelaki tua itu tidak memberi banyak arti pada gangguan Rhode. Matanya terkunci dengan Rhode. Iya, jadi, apa itu? Aku ingin merekrut kamu ke grup tentara bayaran aku. Rhode tidak repot-repot memotong kata-katanya dan mendapatkan intinya tanpa penundaan. Untuk sesaat, mata lelaki tua itu melebar, tetapi dengan cepat berubah tawa. PFFT, hahaha. Seolah-olah dia mendengar lelucon abad ini. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul meja beberapa kali yang menyebabkan anggur di gelas tumpah ke lantai. Lais terkejut dengan reaksi tiba-tiba pria tua itu. Di sisi lain, Rhode mempertahankan ketenangannya. Dia bahkan punya waktu untuk melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bartender untuk 2 gelas anggur lagi. Bahkan setelah bartender pergi, pria tua itu masih merobek ujung matanya. Dia terkesiap seperti kipas yang patah sebelum akhirnya bersandar di kursinya. Aku tidak salah dengar, kan? Lat, kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu? Apakah ada masalah? Rhode mengerutkan kening. Tentu saja. Orang tua itu akhirnya menjadi serius. Dia sadar, dan matanya berubah tajam, memandang ke arah pemuda itu. Apakah kamu pikir itu karena aku tua, bahwa kamu menganggap aku pikun? Aku ingin bertanya kepada kamu, ada berapa orang di kelompok tentara bayaran kamu saat ini? 2. Rhode dengan cepat menjawab tanpa ragu-ragu. Itu dia. Pria tua itu menggenggam kedua tangannya. 2 orang? Kelompok tentara bayaran? Bagaimana kamu akan mengambil komisi? Itu tidak akan lama sebelum akhir musim semi, dan sekarang poin Starlight Mercenary Group kamu adalah 0. Mari kita kesampingkan fakta bahwa kamu telah gagal komisi sebelumnya, tidak ada yang akan melewati komisi untuk kelompok tentara bayaran 2 orang, dan terus terang, itu bukan sesuatu yang kalian berdua bisa selesaikan. Pria tua itu mendesah melipat tangannya. Bahkan jika aku sudah tua, aku tidak bingung. Anak muda, aku sudah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan aku tahu apa yang terjadi di sini setiap hari. Maaf, tapi aku tidak akan bergabung dengan kapal kamu yang sedang tenggelam, Old Walker berkata dengan muram. Ini menyebabkan mulut Lais berkedut.
Sementara itu, Rhode dengan tenang menunggunya selesai. Bapak. Walker, apa yang kamu takutkan? Maksud kamu apa? Aku hanya ingin tahu apa yang kamu takutkan. Nada bicaranya acuh tak acuh, tetapi suaranya menunjukkan sedikit ejekan. Memang, aku akui bahwa situasi kami sangat buruk. Kelompok tentara bayaran kita mungkin dibubarkan pada akhir tahun, tapi... Rhodes mengulurkan jari. Bahkan jika itu bubar, itu adalah sesuatu yang akan terjadi setahun kemudian, kan? Siapa yang peduli jika kita gagal? Entah kita akhirnya mati, atau kita bubar. Ini adalah cara hidup seorang tentara bayaran biasa. Bagaimana dengan kamu? Lihatlah dirimu sekarang, bahkan jika kami bubar, kamu bisa berjalan kembali ke sini dan terus hidup seperti ini. Atau apakah kamu sebenarnya takut mati? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memprovokasi aku dengan kata-kata itu, nak. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat banyak jenis orang. Aku tidak takut mati, tetapi aku tidak suka ditipu. Kalian berdua pasti akan gagal, dan tentu saja, aku tidak akan mau bagian dari itu. Kedengarannya seperti alasan yang bagus. Rhode bertepuk tangan, mengejeknya dengan sinis. Ketika kamu meninggalkan Wind Glory, apakah kamu menggunakan alasan yang sama? Bam! Mendengar kata-kata Rhode, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia membanting meja dengan marah, mengejutkan Lais yang malang. Mereka meninggalkanku. Dasar sedikit, karena kamu tidak tahu apa-apa, jangan mengepakkan gusimu seolah-olah kamu tahu. Seperti biasa, Rhode terus bersikap acuh tak acuh, bertingkah seperti korban, semua orang bisa melakukannya juga. Kemudian dia hanya mengangkat bahu pada lelaki tua itu dan melanjutkan, tapi kualifikasi apa yang harus kamu keluhkan? Keluhan? Ketika mereka memberi kamu kesempatan, apa yang kamu lakukan? Lihatlah dirimu sekarang, menjalani kehidupan seperti serigala yang terluka, takut keluar dari sarangmu. Kamu takut. Menghadapinya, kamu kehilangan kepercayaan diri, jadi sekarang kamu tidak berani menghadapi apapun yang tidak diketahui. Itu saja. Swos! Belati dingin terbang dengan cepat dan berhenti tepat di depan tenggorokan Rhode. Tutup mulutmu, anak muda. Wajah lelaki tua itu semakin gelap, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara padaku seperti itu. Itulah yang harus aku katakan kepadamu. Sepertinya aku sudah mencapai sasaran, Rhode tidak peduli tentang ancaman lelaki tua itu. Dia dengan jelas mengingat latar belakang lelaki tua itu. Kembali dalam permainan, dia adalah NPC berbiaya tinggi yang langka di Deepstone City. Atributnya bagus, tetapi itu tidak berarti bahwa IQ-nya juga bagus. Bahkan, dalam pencarian pribadinya untuk menemukan kejayaan masa lalu, perilaku lelaki tua itu dianggap bodoh oleh banyak pemain. Dalam pencarian itu, kelompok tentara bayarannya disergap oleh binatang iblis. Setelah mendengar berita buruk, lelaki tua ini memutuskan untuk menyelamatkan mereka, dan tentu saja, pemain juga perlu membantunya. Namun, pemain sangat tidak senang dengan perilakunya yang plan-plan karena ia sama bertele-tele seperti wanita. Suatu hal yang dapat diselesaikan dalam hitungan menit menjadi beberapa jam. Dan masalah sederhana yang bisa dengan mudah disimpulkan, menjadi tidak perlu rumit. Berkali-kali, dia akan berhenti untuk memikirkan hal-hal seperti, haruskah aku pergi atau tidak? Apakah mereka akan senang melihatnya? Hal-hal seperti ini membuat pria berusia 56 tahun itu menyerupai wanita tua yang cerewet. Itu membuat beberapa pemain cemas, yang tidak menginginkan apapun selain mencekiknya hingga mati. Dan karena keraguannya, rekan-rekannya berakhir sebagai makanan binatang buas. Tidak sampai kejadian itu ketika orang tua itu akhirnya merenungkan kesalahannya dan menjadi gila. Dia kemudian binasa bersama binatang buas dalam pencarian, kembalinya anak yang hilang. Baris ini dilabeli sebagai sampah lengkap untuk para pemain. Dalam perjalanan pengawalan yang membosankan itu, lelaki tua itu menghabiskan 3-4 jam dengan bersikap bimbang. Pada akhirnya, para pemain terjebak dalam pengepungan binatang buas. Sejak saat itu, mereka tidak lagi menghormati lelaki tua itu dan hanya perlu 2 kata untuk menggambarkannya sambil menunjuk dengan jari tengah mereka. Rhode juga salah satunya. Tapi itu juga karena pencarian ini yang membuatnya sadar akan apa yang terjadi dengan Old Walker. Teman-temannya memberinya kesabaran dan waktu yang cukup, tetapi lelaki tua itu masih berkubang di masa lalunya. Sama seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, ia tidak menyadari niat baik teman-temannya dan menolak untuk belajar dari kesalahannya. Meskipun pada akhirnya dia bertobat, kisah-kisah semacam ini hanyalah hal baru dalam buku atau drama. Dalam kenyataannya, tidak ada yang berharap hal-hal ini terjadi. Bertobat dari aku, pada akhirnya, bukankah kamu mati? Orang-orang yang ingin kamu selamatkan telah mati, dan kemudian kamu juga mati. Sungguh kematian yang sia-sia.
Terutama, Rode mengatakan hal-hal kasar ini karena dia ingin memprovokasi dia. Untuk menghadapi kucing yang ketakutan, seperti orang tua ini, seseorang harus memaksanya ke sudut. Kalau tidak, dia pasti akan tetap berada di dalam dunianya sendiri. Setengah lainnya adalah karena dia ingin membalas dendam pada orang tua ini. Ketika dia mengambil pencarian kembali dalam permainan, itu membuat hidupnya sengsara, dan melampiaskan kemarahannya dalam permainan tidak berguna. Jadi, dengan orang yang hidup di depannya sekarang, mengapa tidak membunuh dua burung dengan satu batu? Setelah mengatakan karyanya, Rode berdiri, mengambil beberapa koin perak dan meletakkannya di atas meja. Aku akan memberimu sehari untuk memikirkannya. Jika kamu setuju, kamu bisa datang ke rumah hantu Cyril untuk menemukan aku. Besok, jika aku tidak menemukan kamu, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Rode berbalik. Lais yang terkejut, juga dengan cepat berdiri dan mengikuti Rode keluar. Setelah keduanya pergi, Old Walker duduk lagi. Dia mengepalkan giginya, dan tangannya gemetar karena marah. Kemudian dia menghela nafas dan membenamkan kepalanya jauh di dalam pelukannya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 46, Misi 4 Bintang. Setelah bertemu Old Walker, Rode tidak segera meninggalkan asosiasi mercenari. Bagaimanapun, kelompok tentara bayaran mereka masih kekurangan tangki utama dan merusak dealer. Jika dia bisa menyewa prajurit atau kelas pertahanan, maka pencarian Rode berikutnya akan jauh lebih mudah. Sayangnya, kali ini, dia tidak dapat menemukan tentara bayaran yang diinginkannya. Kelas-kelas yang biasanya berdiri di garis depan jarang. Biasanya, hanya prajurit yang akan memilih kelas itu, karena, setelah semua, siapa yang naksir terus-menerus dipukul? Selain itu, mayoritas tanker juga diambil oleh kelompok yang lebih besar. Karena itu, sulit menemukan mereka, apalagi mempekerjakan mereka. Rode dan Lais mengitari aula untuk sementara waktu dan mengobrol dengan beberapa pendekar pedang. Namun, mereka tidak memenuhi persyaratan Rode dan tentu saja semuanya dihilangkan. Rode menyerah untuk hari ini. Dia mulai menggeser fokusnya untuk berpikir tentang cara meningkatkan kekuatan mereka. Deepstone City tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Apalagi Rode tidak punya banyak uang. Dan bahkan jika dia punya, dia harus mempertimbangkan bagaimana perasaan tentara bayaran tentang bergabung dengan kelompok menurun. Beberapa bahkan mungkin mengambil keuntungan dari status mereka dan bertindak suka memerintah. Dengan demikian, ia hanya membuang gagasan perekrutan ke samping untuk saat ini, karena di depannya ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pertama adalah poin kelompok tentara bayarannya. Lais benar. Yang paling penting saat ini adalah meningkatkan poin mereka untuk menghindari pembubaran di musim dingin. Itu harus menjadi prioritas tertinggi, dan tentu saja sesuatu yang harus diperhatikan oleh Rode. Setidaknya, mereka seharusnya tidak mendapatkan 0 lagi. Menyelesaikan misi adalah salah satu cara untuk mendapatkan poin kelompok tentara bayaran. Sejauh ini, ada 2 kategori misi. Misi yang dikeluarkan oleh klien, di mana klien akan memberikan hadiah setelah selesai, dan misi yang dikelola oleh asosiasi mercenari berdasarkan spesifikasi klien. Asosiasi tentara bayaran akan memberikan hadiah berdasarkan tingkat kesulitan misi. Misi yang dikelola oleh asosiasi juga akan memberikan poin kelompok tentara bayaran. Di asosiasi mercenari, level misi dibagi menjadi 6 level. Misi reguler dan misi 1, 5 peringkat bintang. 1-5, mengacu pada sistem peringkat kesulitan. Hadiah juga dapat berbeda di antara misi, dan misi yang menantang biasanya memiliki batas waktu yang lebih ketat. Kelompok tentara bayaran kecil hanya diizinkan untuk melakukan misi reguler, atau bahkan mungkin misi bintang 1-2. Menyelesaikan misi reguler akan menjaring mereka 1 poin saat selesai, 1 misi bintang peringkat akan menjadi 2 poin, dan 2 misi bintang peringkat bernilai 3 poin seterusnya dan seterusnya. Sementara kelompok tentara bayaran kecil terbatas pada misi reguler dan 1 hingga 2 misi peringkat bintang, kelompok tentara bayaran berukuran sedang dapat melakukan 2 hingga 4 misi peringkat bintang. Namun, itu tidak berarti bahwa kelompok-kelompok berukuran sedang dibatasi pada 2 hingga 4 tugas peringkat bintang, tetapi bahkan jika mereka menyelesaikan misi dengan peringkat lebih rendah, mereka tidak akan menerima poin apapun. Itu sama untuk guild tentara bayaran. Mereka hanya bisa mendapatkan hadiah dari misi bintang 3 hingga 5. Asosiasi tentara bayaran membuat aturan-aturan ini, dan tentara bayaran dilarang melanggar mereka. Ini berarti bahwa bahkan jika kelompok tentara bayaran kecil atau menengah entah bagaimana berhasil menyelesaikan misi bintang peringkat 5, mereka tidak akan diberi poin. Tetapi kemungkinan hal itu terjadi hampir 0 karena misi bintang 5 semuanya sangat berbahaya, bahkan untuk guild tentara bayaran. Dengan kondisi seperti itu, banyak kelompok tentara bayaran juga memiliki metode bertani.
Grup seperti Blue Collar Mercenary Group dengan rajin menyelesaikan misi level terendah, memastikan bahwa poin mereka cukup untuk menghindari pembubaran. Kelompok tentara bayaran lain dan guild punya pilihan juga, apakah akan bermain besar, atau bermain aman, benar-benar terserah mereka. Hode memilih untuk memainkannya besar. Bagaimanapun, jumlah anggotanya terlalu rendah sekarang. Bahkan jika dia dengan rajin menyelesaikan tugas tingkat rendah, poinnya akan meningkat terlalu lambat. Seperti yang mereka katakan, 3 tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Tidak peduli apapun, kerugian numerik mereka bukanlah sesuatu yang dapat disangkal. Karena mereka tidak memiliki cara untuk mengamankan stabilitas, maka dia hanya bisa menyelesaikan misi tingkat tinggi untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Ketika Hode menyerahkan misi, pemakaman Pavel, ke Paman Han, wajah lelaki tua itu memucat ketika dia menatapnya seolah-olah dia melihat hantu. Apakah kamu yakin akan mengambil misi ini, anak muda? Old Han menggosok kacamatanya, lalu dengan serius memandang Hode. Ini adalah misi bintang 4. Bahkan kelompok tentara bayaran yang besar dan terlatih baik tidak dapat mengatakan bahwa mereka akan kembali dengan selamat. Kemudian, pria tua itu mengerutkan kening dan mengetuk buku-buku jarinya di atas meja. Bukannya pria tua ini mencoba menakut-nakuti kamu, tapi sebelum kamu, Blue Valley dan Black Lion Mercenary Group telah menerima misi ini. Mereka semua adalah tentara bayaran veteran, tapi apa hasilnya? Mereka menerima korban yang sangat berat. Dan bahkan sang pemimpin nyaris kehilangan nyawanya. Orang-orang itu telah mengirim lusinan orang tetapi pada akhirnya masih gagal, dan kalian. Lelaki tua itu meletakkan sikunya di atas meja dan mencubit alisnya, melanjutkan, kalian ingin menyelesaikannya dengan 2 orang? Menjadi muda dan berani adalah hal yang baik, tapi aku pikir tidak ada yang harus aku pertimbangkan kembali. Hode tidak keberatan dengan skeptisisme Old Han. Standar, kuat, di antara NPC dan kuat, di antara para pemain sangat berbeda, secara harfiah, terpisah dunia, jika ada yang mau menambahkan. Jadi, tidak ada gunanya membandingkan keduanya. Alasan mengapa Hode memilih misi ini adalah karena poin dan imbalannya yang tinggi. Seorang ahli nujum bernama Pavel tinggal di pemakaman terbengkalai yang terletak di bagian utara gunung. Misinya adalah untuk membunuh ahli nujum itu dan antek-anteknya. Selama dia bisa membawa kepala Pavel, misinya akan lengkap. Tentu saja, Hode punya rencana sendiri untuk menyelesaikan misi ini. Selain level dan poin, itu juga karena setumpuk kartu yang dia miliki sekarang. Terus terang, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengalahkan makhluk mayat hidup yang terbaik. Sedangkan untuk melawan bandit, itu hanya akan lebih merepotkan. Tapi masalahnya, ahli nujum bernama Pavel itu memegang buku keterampilan. Rumor mengatakan bahwa ahli nujum ini Pavel pernah menjadi uskup yang dihormati, kemudian, karena beberapa urusan duniawi, ia telah jatuh sebagai ahli nujum. Dia memegang sebuah buku suci yang disebut Kitab Kekudusan, dan itu adalah tujuan utama Hode. Karena yang tertulis di sana adalah keterampilan Spirit Master. Sekarang, penting untuk menjelaskan perbedaan peningkatan tingkat antara pemain dan NPC di Dragon Soul Continent. Keuntungan pemain terlihat jelas dari semua aspek. Karena poin keterampilan, mereka dapat meningkatkan tingkat keterampilan mereka kapanpun mereka mau. Ketika Hode di level 10, dia sudah bisa memiliki keterampilan level 34 NPC. Tetapi NPC tidak bisa melakukan itu. Selain Genius dan Royalty, sebagian besar NPC menggunakan keterampilan mereka yang mereka peroleh dari leveling. Jika perbandingan dibuat berdasarkan ini, jelas siapa yang lebih unggul. Di sisi lain, kelebihan yang dimiliki NPC adalah bahwa klasifikasi bakat mereka berbeda dari pemain. Banyak kelas NPC memiliki pohon bakat mereka terintegrasi satu sama lain, dan mereka bebas memilih. Ini membuat banyak pemain sangat iri karena pohon bakat pemain dipisahkan dan karena keterbatasan keterampilan, mereka tidak dapat memilih apa yang mereka inginkan, tidak seperti NPC. Selain itu, banyak bakat yang eksklusif untuk NPC saja. Selain itu, jarak antara pemain dan NPC terlalu besar. Pemain dapat dengan mudah meningkatkan level mereka melalui pengalaman, seperti untuk NPC, peningkatan level seperti mimpi buruk. Jika mereka ingin naik level, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah, jika pemain dan NPC memiliki tingkat keintiman yang tinggi, maka NPC akan mengeluarkan pencarian yang harus diselesaikan oleh pemain untuk meningkatkan tingkat NPC itu. Cara lain adalah memberi NPC buku keterampilan, tidak ada batasan, dan mereka tidak perlu mencapai level tertentu untuk mempelajarinya. Dengan demikian, bahkan level 5 NPC dapat mempelajari keterampilan level 10 yang akan segera membawa level mereka ke 10. Tapi tentu saja, itu akan memakan waktu. Jika dia bisa mendapatkan buku itu, maka seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Lais mencapai level 40.
Selain itu, Book of Holiness juga mengajarkan banyak mantra kerusakan. Ini bisa menebus keterampilan ofensif lemahnya dan menjadi pendeta penuh yang bisa bertarung di garis depan. Selain itu, dalam menghadapi perang yang tak terhindarkan dengan Country of Darkness, mengajar anggota kelompok tentara bayarannya untuk bertarung melawan makhluk mati adalah nilai tambah. Jika bukan karena itu, mengapa Hode ingin berkeliaran di mayat hidup sepanjang hari? Dia adalah orang yang hidup yang tidak tertarik pada orang mati. Bahkan, jika dia bisa menyewa mage, magang mage juga akan berguna. Tapi sayangnya, penyihir bahkan lebih jarang daripada Spirit Masters. Sebagian besar dari mereka tidak pernah pergi jauh dari rumah mereka, apalagi menjadi tentara bayaran. Aku sudah memutuskan, Paman Hang. Harap yakinlah bahwa kami akan menyelesaikan tugas. Semoga saja. Melihat bahwa ia tidak dapat membujuk Rode, Paman Hang menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Dia menulis sesuatu di atas kertas di atas mejanya dan mengangguk kepada Rode. Ya, Mr. Rode, misimu sudah terdaftar. Ketika kamu telah menyelesaikan misi, bawa kembali token seperti yang diminta. Setelah diidentifikasi dan dikonfirmasi kami akan memberi kamu hadiah. Aku mengerti. Rode mengangguk dan berjalan pergi. Ketika sosoknya menghilang di tengah kerumunan, Paman Hang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Anak muda itu terlalu ceroboh. Apakah dia tahu betapa sulitnya misi ini? Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Sayang sekali. Dia terlihat sangat muda, tapi... Sambil berbicara sendiri, Hang mengambil kendi di sebelahnya dengan lamban. Lalu tiba-tiba dari belakang, sebuah suara cerah yang jernih terdengar. Apa yang bodoh? Tuan Hang. Ah, nona muda. Setelah mendengar suara ini, tubuh Hang tersentak. Dia meletakkan kendi di tangannya dengan malu dan berbalik untuk melihat orang di belakangnya sambil menunjukkan sedikit senyum pahit. Nona muda, bagaimana kamu punya waktu mengunjungi aku? Aku pikir. Aku yang bertanya padamu. Bagaimana dengan hal yang aku katakan agar kamu lakukan? Ini. Menghadapi rindu muda yang penuh tuntutan ini, dahi Old Hang basah oleh keringat. Dia mengambil sapu tangannya dan menyeka wajahnya ketika dia mencoba membuat alasan. Ini, aku sedang berusaha. Kamu juga melihatnya sendiri, Nona. Orang-orang ini kebanyakan rata-rata. Sejauh ini aku belum menemukan yang benar, jadi itu sebabnya. Suara indah terdengar seperti burung berkicau di pagi hari. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, lalu apa yang terjadi sekarang? Oh, anak itu. Ekspresi Old Hang segera berubah dan mulai menghela nafas. Orang itu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Nona, kamu harus mendengar ini. Seolah-olah dia akhirnya menemukan hal lain untuk dikeluhkan, Old Hang dengan cepat mengalihkan diskusi ke Rode yang baru-baru ini mendaftarkan misi bintang 4. Tentu saja, dia membesar-besarkan kisah tentang bagaimana Rode menampilkan dirinya. Tetapi sebagai anggota asosiasi tentara bayaran, dia tidak bisa secara eksplisit menyatakan bahwa mereka pasti akan binasa karena tentara bayaran sangat sensitif terhadap kata-kata semacam ini. Karena itu adalah ruang lingkup pekerjaan mereka untuk menangani tugas-tugas berbahaya. Jika dia mengatakan hal-hal seperti mengutuknya untuk mati, maka dia benar-benar tidak memiliki hati nurani. Apakah begitu? Setelah mendengarkan keluhan Old Hang, dia tersenyum. Itu menarik. Kelompok tentara bayaran dengan hanya 2 orang berani mengambil misi bintang peringkat 4. Benar-benar aneh, bukan? Ya, dan aku mendengar bahwa Shrek sangat menyukai pria ini. Aku benar-benar tidak tahu bagian mana yang disukai Shrek tentangnya. Paman Hang. Hang tua tiba-tiba terganggu di tengah jalan oleh gadis itu. Aku memiliki sesuatu yang aku harap kamu dapat membantu, tetapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia? Ya, selama masih dalam kemampuanku, tentu saja tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu. Tetapi setelah dia mendengar permintaan gadis itu, wajah Old Hang berubah hijau. Bab 47, anggota baru bergabung. Angin dingin menyapu padang rumput, menghasilkan suara berangin. Sekali lagi, matahari terbit di Cakrawala, menunjukkan kedatangan hari yang baru. Haa? Lais membuka matanya perlahan. Hal pertama yang dilihatnya adalah sinar keemasan pucat dari cahaya pagi yang mengalir ke ruangan dari jendela yang setengah terbuka. Dia secara naluriah menggerakkan tangannya ke arah matanya untuk melindungi dari sinar matahari ketika dia berkedip dan menyipit ke arah daun di luar jendela. Tempat tidurnya yang lembut dan halus mengeluarkan aroma wangi yang membuatnya enggan meninggalkan tempat peristirahatannya yang indah ke dunia mimpi. Tetapi setelah beberapa saat, ketika kesadarannya mulai menguat, dia menyipitkan matanya dan duduk tegak sambil memeluk bantal di lengannya, secara halus menolak gagasan untuk bangun.
Akhirnya, dia punya rumah sendiri. Melihat ruang yang sederhana, namun sederhana di hadapannya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam hatinya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa suatu hari, dia akan memiliki tempat untuk menetap seperti ini, tetapi sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Ini berarti bahwa dia tidak harus tinggal di ruang tamu yang lusuh atau kedai di masa depan. Dia tidak perlu khawatir tentang tempat menyimpan barang-barang favoritnya lagi. Sekarang dia memiliki kamarnya sendiri, dia sangat puas di dalam. Pada malam ketika dia pertama kali diperkenalkan ke kamarnya, dia segera berlari ke samping tempat tidur, melompat, dan mendarat rata di tempat tidur, berguling-guling dari sisi ke sisi berulang-ulang. Karena kegembiraannya, dia tidak bisa tidur malam itu. Dan itu baru permulaan. Hari-hari ini, dia mulai lebih menikmati tempat ini. Dia mulai membenamkan dirinya dalam ruangan ini sepenuhnya. Kamar yang sudah bersih dibersihkan olehnya lagi, dan dia juga mengambil beberapa bunga yang dia tempatkan di vas untuk menghias ruangan. Baiklah, saatnya bangun. Lais mengangkat kedua tangannya, meregangkan pinggangnya, dan membuka pakaian. Setelah mandi air hangat, dia keluar dari kamar. Di benteng, dia bertanggung jawab atas pembersihan. Tentu saja, memiliki rumahnya sendiri bukanlah sinar matahari dan kelinci. Berbeda dengan kedai minuman, dia harus menyiapkan makanannya sendiri dan mencuci piring sendiri. Meskipun Rode ingin mempekerjakan beberapa pelayan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, ia tidak memiliki cukup uang untuk kemewahan itu saat ini, oleh karena itu ia hanya bisa hidup dan beradaptasi untuk saat ini. Entah itu suasana hatinya yang baik atau tidak, setelah bangun, dia merasa sangat segar meskipun kemarin adalah hari yang sangat melelahkan. Berbicara tentang Rode, apa yang dia lakukan? Setelah merapikan pakaiannya, dia berjalan ke kamar Rode dan mengetuk pintu dengan lembut. "Bapak." "Rode?" Tidak ada jawaban. Bukankah dia ada di dalam? Lais bingung dan mengetuk pintu lagi, tetapi masih belum ada jawaban. Saat berikutnya, dia mendengar suara burung berkicau dari jendela. Setelah terus-menerus terpapar pada roh panggilan Rode, tentu saja, dia sudah membiasakan dirinya dengan suara burung roh. Jadi, ketika dia mengenali suara yang dikenalnya itu, dia buru-buru berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Dan seperti yang diharapkan, Rode ada di sana. Sesosok berdiri diam-diam di taman. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, seekor burung kecil terbang dan mendarat di lengannya. Dimanapun burung itu terbang, badai bergejolak di belakangnya. Terkadang, retakan dalam akan muncul di tanah yang penuh dengan gulma. Ketika burung roh lepas landas, Rode membuat gerakan dengan tangannya, dan pada saat berikutnya, turbulensi tak terlihat yang membuntuti di belakang burung-burung itu terbakar menjadi api. Saat burung itu melonjak, ia melontarkan bola api ke udara dan dengan cepat melesat ke arah Rode. Ketika Rode hendak ditelan oleh lautan api, tiba-tiba surut dan berubah menjadi pedang putih yang cemerlang. Swos! Semburan energi pedang bergegas melewati dan memotong dedaunan yang jatuh. Di bawah angin sepoi-sepoi, mereka menari dengan merdu, dan di atas api, mereka hangus. 3 meter di sekitar Rode telah berubah menjadi tanah tandus. "Bapak." "Rode." Ketika dia melihat Rode menyingkirkan pedangnya, Lais membuka mulutnya dan memanggilnya. "Lais." Mendengar suara lembut itu, Rode mendongak dan mengangguk sebagai balasan. "Selamat pagi." "Selamat pagi, Pak." Setelah menyapanya, dia merasa sedikit canggung. Menurut aturan, dia harus memanggilnya pemimpin, tetapi mereka hampir seusia, jadi dia merasa sangat malu. Selain itu, dalam hati Lais, pemimpinnya adalah Carter. Itulah sebabnya dia masih belum bisa memanggil Rode pemimpin saat ini. Untungnya, Rode sepertinya tidak peduli dengan masalah kecil seperti ini. Setelah dia meminta maaf padanya, dia menerima alasannya. Sungguh, dia adalah definisi pria yang sempurna. Melihat Rode, hatinya hanya bisa berdebar. Muda, tampan, tenang dan mantap. Dia menandai semua kualitas pria impian wanita. Apalagi dia juga pekerja keras. Tentu saja, dia harus mengakui bahwa dia kadang-kadang bisa mendominasi, tetapi itu hanya menambah daya tariknya. Kalau saja dia bisa. Ketika pikirannya mulai menghilang, Lais dengan cepat menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat Rode datang. "Bapak." "Rode, apakah laki tua itu benar-benar datang?" Mungkin, untuk menutupi rasa malunya, dia berusaha mengubah topik pembicaraan. Meskipun dia adalah warga negara lama di Deepstone City, dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Jelas, Rode tahu tentang hal itu sebelumnya, dan karena dia sudah terbiasa dengan kerahasiaannya, dia tidak bertanya lebih lanjut.
Rhode mengambil handuk yang tergantung di samping dan menyeka keringat di dahinya. Aku tidak tahu. Dia mengangkat bahu dengan ambigu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya terserah padanya. Jika dia memiliki sedikit tekad yang tersisa, maka aku pikir dia akan datang. Tetapi jika tidak, maka dia tidak akan datang. Tentu saja, dengan atau tanpa dia, rencana kita tidak akan berubah. Kata-kata Rhode sejelas dan setenang biasanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun meragukan atau membantah kata-katanya. Lais, aku harap kamu siap. Pemakaman Pavel adalah tempat yang sangat berbahaya, dan jika hanya keduanya, tingkat bahaya akan cukup tinggi. Situasinya akan lebih sulit daripada Fog Ruins. Ya, aku mengerti, Mr. Rhode. Aku akan bersiap-siap. Sangat baik. Maka aku akan kembali dulu. Seperti untuk sarapan. Aku akan punya yang biasa. Baik. Setelah mereka mulai tinggal di benteng, kebiasaan hidup Rhode dan Lais tampak berbeda dari sebelumnya. Mungkin itu karena mereka kekurangan uang, Rhode tidak membangun ruang makan. Dengan demikian, mereka berdua makan di ruang belajar Rhode. Sekarang, mereka benar-benar terbiasa. Harus dikatakan, kebiasaan benar-benar mengerikan. Ketika Lais dengan cepat membuat langkah untuk memasak sarapan, Rhode kembali ke ruang belajarnya di lantai 2 dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bahkan jika dia dicap sebagai perpustakaan berjalan, sebelumnya, Rhode tidak bisa sepenuhnya mengingat detail untuk setiap pencarian. Saat ini, dia mencoba mengingat bahaya yang mungkin terjadi di pemakaman Pavel dan mencatatnya. Selanjutnya, dia akan memikirkan counter untuk situasi berbahaya itu. Jika dia beruntung maka itu akan menjadi pencarian 3 orang, tetapi jika tidak, maka dia harus merencanakan cadangan. Tentu saja, pencarian 2 atau 3 orang akan berarti bahwa dia harus mengubah banyak taktik dibandingkan dengan ketika dia masih seorang pemain. Karena dia bisa menjadi pemimpin persekutuan nomor 1 di benua jiwa naga, Rhode tidak hanya mengandalkan bakatnya saja. Kerja keras, pengamatan yang baik, manajemen waktu dan tinjauan ke masa depan sangat penting untuk kesuksesan. Ketika guild lawan masih mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap bos, Rhode sudah menyelesaikan quest dengan guild matanya. Itulah perbedaan di antara mereka. Ini semua tentang detail. Itu adalah kebijakan Rhode. Keberhasilan dan kekalahan bergantung pada detail rencana. Ketika Rhode tenggelam dalam pikirannya, suara ketukan datang dari pintu depan. Siapa ini? Meskipun suara ketukan datang dari lantai pertama, indera Rhode telah mencapai tingkat yang jelas bisa menangkap apa yang terjadi di lantai bawah. Ketika dia melihat ada seseorang di pintu depan, dia akhirnya meletakkan pena di tangannya dan berjalan keluar dari kamarnya. Apakah Old Walker akhirnya mematahkan kutukannya setelah memikirkannya? Datang ke sini sepagi itu? Itu tentu tidak terduga. Namun, orang yang benar-benar mengetuk pintunya bukanlah tentara bayaran tua yang jatuh, tetapi Hang dari asosiasi tentara bayaran. Apa yang dia lakukan di sini? Rhode menatap senyum canggung dan malu dari Paman Hang. Setelah itu, dia melirik orang di belakangnya. Dia menemukan bahwa orang yang dibungkus jubah di belakang Paman Hang adalah seorang wanita. Apa yang sedang terjadi? Paman Hang, apakah kamu mencari aku? Ya, Mr. Rhode. Ini. Bisakah aku bicara di dalam? Tentu saja. Rhode mengangguk dan menyambut mereka berdua. Dari ekspresi Paman Hang, tampak jelas bahwa dia terkejut setelah menemukan aula mewah di depannya. Bahkan, sebelum datang, dia berasumsi bahwa benteng 2 orang mereka pasti sangat buruk. Tapi melihat aula luas yang bersih dan rapi, dia tidak bisa menahan matanya. Itu benar-benar berbeda dari imajinasinya dan memandang Rhode dengan mengejutkan. Meskipun Old Hang tidak pernah memasuki rumah berhantu sebelumnya, dia tahu bahwa itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, bahkan ada banyak orang yang meninggal di sini. Sama sekali tidak mungkin bagi rumah bobrok terlihat seperti ini. Bagaimana pemuda ini melakukannya? Old Hang akhirnya tertarik dengan keanehan Rhode. Setelah bekerja di asosiasi mercenari selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Rhode. Dari penampilannya saja, dia tidak berbeda dari banyak pria lain, tetapi menatapnya sekarang, tampaknya penilaiannya salah. Ada urusan apa denganmu, Paman Hang? Setelah mengundang mereka berdua, Rhode membuka mulutnya dan bertanya. Pada saat yang sama, dia juga melirik gadis di sampingnya. Dia yakin bahwa gadis berusia 18 atau 19 tahun ini menceritakan kunjungan mendadak Hang. Benar saja, dia benar. Hang mengungkapkan senyum canggung dan berkata, seperti ini, Mr. Rhode. Nona muda ini ingin bergabung dengan grup tentara bayaranmu. Babak 48, Ratu Mercenari.
Nona muda ini ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu. Setelah perkenalan Old Hang, Rhode melirik gadis di sebelahnya yang melepas jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah seorang gadis yang berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang indah. Rambut putihnya yang seperti salju terlihat sangat menarik. Sepasang mata merah anggur yang indah memberi Rhode tatapan ingin tahu. Rhode bisa mengenali bahwa dia adalah bangsawan dari perilakunya. Dengan tampilan kepercayaan diri dan kebanggaan yang terang-terangan, tidak heran jika dia bisa menyimpulkan bahwa dia bukan orang biasa. Selain itu, dia memiliki kerah yang indah dengan pola rumit diukir di atasnya. Nona muda ini adalah... Rhode mengerutkan kening. Dia berharap tidak ada yang tak terduga terjadi. Halo, Tuan Rhode Alander. Gadis itu mengulurkan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku Marlene Senia. Seperti yang telah kamu dengar, aku berharap untuk memasuki grup tentara bayaran kamu. Aku harap kamu akan memberi aku kesempatan. Marlene Senia. Mendengar gadis itu menyebut namanya, Rhode tercengang dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Marlene Senia adalah nama yang akrab bagi Rhode. Karakter ini cukup terkenal di antara para pemain, dia bahkan memiliki nama panggilan, Queen of Mercenaries. Rumor mengatakan bahwa gadis ini adalah seorang jenius penyihir. Ketika dia berusia 19 tahun, dia menerobos lingkaran dalam, yang merupakan hambatan terakhir penyihir. Kemudian, dia membentuk kelompok tentara bayaran, cincin gratis, dan merekrut banyak gadis muda dari kerajaan Moon yang jenius dalam hak mereka sendiri. Tapi di antara para pemain, gadis ini tidak terlalu disukai karena dia memiliki kebiasaan aneh, yang dia membenci pria. Permainan itu tidak repot-repot menyembunyikannya. Grup Mercenari Ring Gratis adalah grup eksklusif untuk wanita, dan tidak ada pria yang boleh bergabung. Bahkan jika mereka membayar sejumlah besar uang, para pemain pria tidak akan bisa mempekerjakan siapapun dari mereka. Ini membuat banyak pemain tidak senang dan mulai tidak menyukai wanita ini. Jadi, bagi sebagian besar pemain, mereka tidak benar-benar memiliki penilaian tinggi terhadap wanita ini yang disebut Ratu Mercenari. Meskipun dia tidak disukai di kalangan pemain pria, alur cerita Marlene adalah pahlawan yang khas berakhir. Ketika dihadapkan dengan serangan negara kegelapan, dia dan rekan-rekannya bertahan dari pengepungan musuh selama 3 hari 3 malam di Golden City. Akhirnya, ketika mereka tak terhindarkan kewalahan oleh pasukan musuh, mereka melemparkan mantra terlarang yang menyebabkan mereka semua binasa bersama dengan musuh. Mereka mengorbankan diri untuk melindungi negara. Dari titik ini, keberanian dan keberaniannya menjadi terkenal. Rhode pernah mendengar namanya sebelumnya, tetapi sebagai laki-laki, dia belum pernah bertemu gadis ini secara pribadi sebelumnya. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa gadis ini sebenarnya berada di Kota Batu Dalam dan ingin bergabung dengan kelompok tentara bayarannya, mata Rhode melebar karena terkejut. Bukankah dia membenci pria? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mencarinya? Apakah dia berpikir bahwa dia adalah seorang wanita? Hal-hal aneh ini seharusnya tidak terjadi. Ketika dia menyaksikan Marlene yang mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan, Rhode terus menyimpulkan ketidakberesan ini di benaknya. Mungkin orangnya dengan nama yang sama. Itu bukan dia, kan? Dia mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Senia, dan melihat penampilannya, dia memang terlihat seperti bangsawan. Tapi, keluarga Senia terletak jauh di Golden City. Mengapa rindu muda ini, yang seharusnya menghadiri Royal Magic Academy, di sini di Deepstone City? Apakah dia dipanggil ke pedesaan? Aku sudah mendengar namamu, Miss Senia. Rhode menjawab dengan bijaksana dan menjabat tangannya. Dia tidak tahu banyak tentang legenda di depannya, sama seperti pemain lain. Tapi dia masih mengerti situasi umum. Aku minta maaf jika ini sepertinya tiba-tiba, tapi, bukankah kamu seharusnya berada di akademi sekarang? Mata Marlene dan Hang berkedip pada komentarnya yang tampaknya kasual. Namun, Marlene merasa bahwa Rhode menarik karena dia mengenali identitasnya. Ini berarti bahwa rumor Rhode menjadi seorang bangsawan sebenarnya benar. Hang sama terkejutnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Rhode memiliki hubungan dengan para bangsawan. Dan sekarang, Rhode akhirnya mengungkapkan identitas mulianya. Jadi, seperti ini. Setelah memastikan bahwa Rhode juga salah satu dari jenisnya sendiri, dia mulai menunjukkan kesederhanaan dan mengendalikan harga dirinya. Guru aku mengatakan bahwa sekali kekuatan aku melewati level tertentu. Jika aku ingin terus meningkatkan, aku harus mengalami pertempuran yang sebenarnya. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk meminta Paman Shrek memberi aku kesempatan untuk berlatih di sini. Jadi, itu terhubung ke Shrek. Rhode akhirnya menyadari alasannya.
Keluarga Senia mengirimnya ke sini karena pendekar pedang itu. Tapi sebelum itu, masih ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Nona. Marlene. Rode mengambil kembali tangannya, dan wajahnya berubah serius. Karena Paman Hang yang mengenalkanmu kepadaku, kurasa kamu harus memahami keadaan kita saat ini sebelumnya. Terus terang, kami kekurangan anggota. Dan lebih khusus lagi sekarang, karena kami mengambil misi bintang 4. Jika terjadi kecelakaan, kami mungkin dibubarkan. Mengetahui hal ini, apakah kamu masih bersedia mempertaruhkan hidup kamu dan bergabung dengan grup tentara bayaran aku? Menghadapi pertanyaan Rode, Marlene mengangkat dagunya sedikit dan mengungkapkan senyum percaya diri dan licik. Tentu saja aku mengerti maksud kamu, Emer Rode. Tapi aku pikir itu hal yang baik untuk aku. Terlebih lagi, sebagai penyihir lingkaran tengah, aku sangat yakin dengan kekuatan aku. Jadi ini hal yang baik untuknya. Mendengar jawabannya, Rode tidak bisa menahan untuk tidak melirik Old Hang. Meskipun dia adalah ratu penyihir yang terkenal dalam permainan, dia belum pernah melakukan kontak langsung dengannya. Dari kesan pertamanya, gadis ini sangat mandiri dan memiliki kebanggaan yang kuat. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya membuatnya agak bingung. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti dia akan mengatakan bahwa bergabung dengan kelompok tentara bayaran yang menurun adalah hal yang baik. Paman Hang menyadari arti di balik pandangan Rode, tetapi dia tidak dapat menjelaskan penderitaannya. Dia sangat jelas tentang identitas dan pengaruh Marlene. Sebagai seorang bangsawan muda, dia tidak kekurangan kekuatan, tetapi seorang tentara bayaran bukanlah segalanya tentang kekuatan. Pengalaman dan kemauan juga memainkan peran penting dalam kehidupan tentara bayaran. Meskipun dia adalah seorang penyihir yang kuat yang tidak ragu untuk membunuh musuhnya di medan perang, pada akhirnya, dia masih seorang wanita. Jika dia dibius dan dilempar ke tempat tidur oleh beberapa orang jahat, maka bahkan menjadi penyihir yang kuat tidak akan berguna, kan? Itulah sebabnya Old Hang selalu sangat berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada kehilangan muda, maka dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Arogansi keturunan bangsawannya juga membuat banyak tentara bayaran tidak nyaman. Old Hang mencoba yang terbaik untuk memperkenalkannya kepada beberapa kelompok tentara bayaran, tetapi pada akhirnya, pihak lain selalu menolak, memberikan alasan seperti, memiliki cukup banyak anggota, tentara bayaran tidak selalu mempercayai kaum bangsawan. Marlene tidak bodoh, tentu saja dia tahu alasan mengapa orang-orang itu tidak menerimanya. Tapi harga dirinya akan mencegahnya menurunkan statusnya dan mengikuti orang-orang itu. Karena itu, penampilan Rode menyalakan secercah harapan di dalam dirinya. Rumor mengatakan bahwa Rode juga seorang bangsawan. Jika itu masalahnya, maka mungkin dia harus lebih baik daripada tentara bayaran yang tidak berpendidikan itu. Selain itu, kelompok tentara bayaran ini hanya memiliki 2 anggota. Mereka tentu saja tidak memiliki cukup anggota. Jika mereka mengajukan alasan yang mengatakan bahwa mereka sudah memiliki cukup banyak orang, maka bukankah itu benar-benar kebohongan? Rode tidak mengerti apa yang dimaksud Marlene, tetapi Old Hang tahu apa yang dia coba lakukan. Ini membuatnya tak berdaya. Sebelum datang ke sini, dia mencoba membujuk rindu muda yang bangga ini berkali-kali, mengatakan bahwa Starlight Mercenary Group bukanlah pilihan terbaik untuknya. Mereka kekurangan anggota, dan misinya terlalu berbahaya. Selain itu, saat ini mereka tinggal di rumah hantu Ciril yang terkenal itu. Namun sayang, tidak peduli berapa banyak dia berusaha untuk alasan, rindu muda ini masih tidak mendengarkannya. Ini menegaskan kepercayaan Old Hang tentang betapa bangsawan yang sombong dan keras kepala bisa. Rode adalah salah satu contoh yang jelas, dan rindu muda ini juga sama. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Sekelompok yang merepotkan. Jika dia bisa, Old Hang ingin melaporkan masalah ini kepada Shrek dan membiarkannya mengatasinya. Agaknya, Shrek tidak akan membiarkan Marlene melakukan bahaya seperti itu, tetapi sayangnya, dia tidak berada di asosiasi mercenari 2 hari ini, jadi dia tidak bisa menemukannya. Marlene cerdas dan memanfaatkan periode ini ketika Shrek tidak memaksa Old Hang untuk mendengarkan perintahnya. Surga. Hal semacam ini, mengapa kamu melakukannya? Old Hang sudah bisa membayangkan ekspresi Shrek ketika dia kembali dan mendengar tentang keputusan yang dibuat oleh Marlene. Wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan? Ini adalah kesedihan dari orang-orang yang menyedihkan seperti dia. Rode tidak mengerti monolog batin Hang yang dilanda kesedihan, juga tidak akan mau mengetahuinya. Merupakan keajaiban bagi penyihir untuk mengambil inisiatif untuk datang dan menemukannya. Bahkan jika Old Hang tidak setuju, dia hanya akan mengabaikannya dan merekrut Ratu Mercenarias, masa depan ke grupnya. Tapi sebelum itu, dia masih perlu membereskan masalah tertentu. Aku bisa menerimamu ke grup. Miss Marlene.
Ekspresi Rode menjadi serius. Tapi aku punya beberapa syarat. Tolong, bicaralah. Mendengar kata-kata Rode, mata Marlene memancarkan kejutan. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman tempur yang nyata, tetapi dia tidak berharap bahwa setelah dia tiba di kota batu dalam, dia malah menjadi kenari yang dikurung. Ini menyebabkan Marlene sangat tidak bahagia. Maka, setelah mendengar tentang Rode dan kelompok tentara bayarannya, Marlene mengetahui bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri dari kandang. Sekarang sepertinya dia telah berhasil. Pertama-tama, karena kamu sudah bergabung dengan kelompok tentara bayaran, maka kamu akan dianggap sebagai salah satu bawahanku. Rode mengangkat satu jari. Sebagai bawahan, kamu harus menuruti perintahku tanpa syarat. Selama misi, tanpa izin aku, kamu dilarang melakukan apapun. Bahkan jika kamu ingin pergi ke toilet, kamu juga harus melapor kepadaku terlebih dahulu. Kamu. Mendengar ini, ekspresi Marlene sedikit berubah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Rode mengangkat satu jari lagi. Kedua, meskipun kamu telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami tidak akrab satu sama lain. Karena itu, aku tidak berpikir bahwa kamu dapat sepenuhnya bekerja sama dengan kami, jadi dalam pertempuran, kamu harus sepenuhnya mematuhi instruksi aku. Kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan untuk kamu lakukan. Jika aku ingin kamu berdiri di tanah kamu, bahkan jika musuh ada di depan kamu tidak diperbolehkan bergerak. Rode meletakkan tangannya. Ini adalah kondisi aku. Jika kamu dapat menerima, maka aku menyambut kamu untuk bergabung dengan grup tentara bayaran aku. Dan bagaimana jika aku tidak? Pada saat ini, wajah Marlene gelap. Dia mengepalkan giginya dan bertanya dengan suara rendah. Aku akan segera meninggalkanmu. Rode tidak ragu dalam jawabannya. Aku tidak perlu menekankan lebih lanjut tentang sulitnya misi ini. Jika kamu tidak dapat melakukan seperti yang aku katakan, maka kemungkinan besar kita akan mati di sana. Jadi, aku harus menurunkan kemungkinan kecelakaan. Jika kamu menempatkan kami dalam situasi yang sulit, maka bagi kami, meninggalkan kamu adalah pilihan yang diperlukan. Ketika Rode menyelesaikan penjelasannya, suasana di dalam aula tiba-tiba tegang. Babak 49, Kenalan Lama. Ekspresi Marlene berubah dingin. Sejak kelahirannya, dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Dia adalah seorang jenius sihir langka di keluarga. Apakah itu orang tuanya, keluarga, atau bahkan para guru di akademi sihir, mereka selalu bersikap sopan padanya. Dengan kemampuan dan statusnya, dia selalu mengangkat kepalanya, tidak perlu berkompromi dengan orang lain. Tapi dia masih mengikuti rezim pelatihan keluarganya dan tidak pernah malas. Ketika dia mendengar persyaratan pertama Rode, meskipun agak tidak mau, dia masih bisa menerimanya. Tetapi persyaratan kedua adalah sesuatu yang dia pasti tidak bisa kompromi. Marlene selalu yakin tentang kekuatannya. Dia mulai berlatih semuda 6 tahun, dan sekarang 10 tahun telah berlalu. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, dia tidak gagal memenuhi harapan. Bahkan sekarang, ketika dia mengalami kemacetan setelah memasuki lingkaran tengah, dia tidak khawatir. Seperti yang dijelaskan oleh gurunya, saat ini, apa yang tidak dia miliki bukanlah pengetahuan, tetapi pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Adapun bakatnya dalam memahami konsep-konsep sihir, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan guru. Dan sekarang, Rode hanya menyangkal 10 tahun usahanya. Benar-benar tidak dapat diterima. Bapak. Rode, aku bisa mentolerir kondisi pertama, tetapi aku tidak bisa menerima yang kedua. Marlene mengangkat kepalanya dengan bangga, menatap lurus ke arah Rode tanpa ragu. Melihat kekeras kepalanya, Rode mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di samping, Oldhan berdoa agar dia menyerah. Tolong gagal, maka tidak ada yang akan terjadi. Kenapa? Tanya Rode. Karena kamu tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Marlene menyatakan dengan percaya diri. Karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dia yakin bahwa dia tidak tahu betapa berbakatnya dia. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Paman Hang, dia tahu bahwa dia adalah pemain pedang dan bukan penyihir. Jadi bagaimana dia bisa memahami sifat rumit penyihir dan mantra? Jika mereka dari kelas yang sama, mungkin dia akan menghormatinya sedikit lebih, tetapi sebagai pemain pedang, dia tidak akan bisa menawarkan bantuan padanya. Marlene menggertakkan giginya. Dia ingin berdiri dan mengutuk Rode. Tetapi pada akhirnya, dia mempertahankan ketenangannya dan menahan amarahnya. Bagaimanapun, lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Jika dia kehilangan kesabaran, maka itu akan mencerminkan buruk pada prestise keluarga Senia. Tiba-tiba, Rode berdiri. Jejak kegembiraan muncul di wajah Oldhan.
Mungkin anak muda ini tidak bisa melangkah lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Sekarang, seandainya anak muda ini bisa mengutuk dengan kejam sehingga Miss muda itu akan meninggalkan Deepstone City, itu akan menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, Old Hang bersiap untuk berdiri dengan Rhode untuk bertindak sebagai mediator. Namun, kalimat Rhode berikutnya nyaris membuat Old Hang pingsan. Kalau begitu, mari kita coba. Tidak masalah. Marlene hanya berdiri dan setuju setelah mendengar tantangannya. Keduanya gagal melihat wajah Old Hang berubah dari hitam menjadi ungu dan ungu menjadi hitam. Warna-warna di wajahnya berkedip terlalu cepat seolah-olah tidak tahu warna mana yang lebih baik untuk situasi saat ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tangga. Bapak. Rhode, aku sudah menyiapkan sarapan. Apakah kamu? Lais berjalan menuruni tangga dan menemukan dua orang tambahan di aula. Awalnya, dia agak terkejut melihat Old Hang, tetapi ketika pandangannya jatuh ke Marlene, dia langsung tersentak. Kamu? Marlene? Lais bertanya dengan tak percaya. Lais. Marlene kembali menatap Lais. Setelah menyadari bahwa itu benar-benar Lais, ekspresinya mereda dan berubah menjadi senyum hangat. Lais. Benarkah itu kamu? Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana kamu berakhir di kota batu dalam? Apakah kamu baik-baik saja? Gadis yang tenang dari sebelumnya akhirnya menunjukkan sifatnya yang ceria dan bersemangat. Marlene berlari ke arah Lais dan memegang tangannya dengan gembira. Dia mulai membombardir Lais dengan pertanyaan. Menghadapi sikap ramah Marlene, Lais merasa sedikit canggung dan mencuri pandang pada Rhode seolah-olah dia khawatir tentang sesuatu. Mereka berdua saling kenal? Rhode terkejut. Dia berpikir bahwa dia adalah yang misterius, tetapi sepertinya Lais memiliki banyak hal yang tersembunyi darinya juga. Dia setengah malaikat? Informasi yang hanya diketahui kaum bangsawan. Dan sekarang dia bahkan berkenalan dengan Marlene Senia? Menilai dari bagaimana Marlene menyapa Lais, tentu saja posisinya tidak akan rendah. Kalau tidak, Marlene tidak akan ramah padanya. Jadi siapa dia sebenarnya? Aku baik-baik saja, Marlene. Lais merasakan tatapan tanya Rhode padanya dan dia dengan cepat melepaskan tangan Marlene dengan panik. Kemudian, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di Kota Emas? Aku sudah memasuki panggung lingkaran tengah. Guru mengatakan bahwa untuk meningkatkan lebih lanjut, aku akan perlu melakukan perjalanan dan mendapatkan pengalaman tempur yang nyata. Kemarin, aku mendengar bahwa kelompok tentara bayaran ini kekurangan anggota, jadi aku datang untuk melihat apakah aku bisa bergabung. Bagaimana denganmu, Lais? Mengapa kamu di sini? Setelah itu terjadi, aku selalu berada di sini. Lais berbicara dengan suara rendah, seolah dia takut Rhode akan mendengarnya. Tapi dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan bertanya pada Marlene. Apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran? Marlene, ini bukan permainan, kali ini misi kita akan sangat berbahaya. Aku sudah memutuskan, aku harus bergabung dengan kelompok tentara bayaran ini. Kali ini, Marlene melepaskan perasaan tidak menyenangkan antara Rhode dan dirinya. Pada saat ini, dia hanya memikirkan sahabatnya yang sudah lama hilang. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Tapi Rhode segera menyiram api semangatnya. Jangan mengambil keputusan terlalu cepat, Miss Marlene. Kamu belum lulus ujian aku. Wajah Marlene berubah serius lagi ketika dia mendengar Rhode. Tentu saja. Aku tidak akan lari. Selain itu, aku juga ingin melihat seberapa kuat kamu. Tidak masalah. Rhode selalu memilih metode langsung dan tidak suka menyeret terlalu lama. Dia bisa mengatakan bahwa Marlene juga orang yang tegas. Setelah menyetujui duel, mereka tidak membuang kata-kata lagi. Rhode memimpin kelompok ke taman di luar, dan setelah sekian lama, Lais tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Marlene berkata dengan lembut. Setelah itu, sikapnya segera berubah. Dia telah berubah menjadi Marlene dari keluarga Senia, dan bukan Marlene yang ceria di depan Lais. Jubah ungu yang mewah menonjolkan sosok lekuk tubuhnya, hiasan bunga di kerah dan ujung lengannya mengungkapkan identitas keluarganya. Dengan tongkat rubi di tangannya, dia mengambil posisi bertarung. Sementara itu, Rhode menatap tanah dengan sedih. Elemental Mage, Needle Circle level 7. Menurut level pemain, dia seharusnya level 15. Rhode benar-benar membacanya dari ujung kepala hingga ujung kaki hanya dengan pandangan sekilas.
Tongkat ruby di tangannya memiliki elemen api yang diilhami, dan jubahnya memiliki beberapa lingkaran sihir pelindung yang berarti bahwa itu dapat memicu mekanisme pertahanan otomatis tanpa dia secara aktif membuat mantra pertahanan. Dari titik ini dan ditambah dengan kesan pertamanya terhadapnya, Rode sudah menebak gaya bertarungnya. Itu diharapkan sebagai mantan pemimpin guild nomor 1. Rode telah melakukan banyak PK dalam kehidupan gamenya, dan ini tidak berbeda. Selain itu, pemain berkali-kali lebih sulit karena mereka dapat bergerak sesuai pilihan mereka, tetapi sebaliknya, NPC hanya bisa bereaksi berdasarkan peralatan yang mereka miliki. Dengan demikian, Rode telah sepenuhnya meramalkan serangan apa yang akan dia lakukan nanti. Sementara itu, ketika Rode menyelesaikan rencananya untuk duel ini, Marlene kesulitan menemukan celah. Itu karena Rode, yang berdiri di depannya, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menggunakan senjata apapun, atau mengambil posisi bertarung. Dia hanya berdiri diam di waktu luangnya sendiri. Tindakan ini membuat Marlene sedikit ragu. Itu bukan karena dia tidak pernah bertarung dalam duel sebelumnya, tapi perilaku kasual semacam ini dalam duel. Namun, Miss muda itu masih jenius di era ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang berusaha dilakukan Rode, dia dengan tegas mengakhiri keraguannya. Tidak peduli apa yang lawan coba lakukan, selama dia memikirkannya, dia pasti akan menang. Migegel. Api. Diikuti oleh nyanyian, dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengangkat tongkat di tangannya. Api muncul di ujung permata dan melesat ke arah Rode. Dimanapun api lewat, suhu di sekitarnya akan naik, itu bahkan menyebabkan tanah menjadi hangus hitam. Gulma segera berubah menjadi abu. Karena suhunya terlalu tinggi, itu langsung membakar vegetasi. Api memakan sosok Rode dan dua orang yang menonton adegan ini berteriak kaget. Di sisi lain, Marlene merajuk karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak mencapai sasaran. Dia gagal. Tapi seorang jenius memang seorang jenius. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera mencengkeram tongkatnya dan memukulnya ke tanah. Jir. Badai. Angin puyuh yang keras muncul dari bawah kakinya. Udara mengembun menjadi serangkaian bilah angin setajam silet. Bukan itu saja, suhu di dalam mata badai turun secara drastis, membentuk es yang berputar di dalam angin puyuh. Ketika dia mengamati kinerja Marlene, Rode tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Dalam permainan, mage adalah salah satu kelas atas dalam hal DPS. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada kenyataannya, itu juga sama kuatnya. Level Marlene lebih tinggi dari Rode hanya 5, tetapi kerusakan serangannya bisa dianggap hampir 2 kali lipat dari Rode. Di antara para pemain, ada pepatah. Ketika seorang mage adalah PKing, bahkan jika dia tidak tahu posisi musuh, selama mage itu menggunakan semua mantra yang tersedia, dia setidaknya bisa membunuh sesuatu. Begitulah penyihir yang kuat dan menakutkan. Tetapi bagi Rode, meskipun dia menemukan kerusakan Marlene menjadi sangat baik, castingnya penuh dengan celah. Rupanya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Bahkan, ketika dia menyerang, Rode sudah menggunakan Shadow Flash dan menyelinap di belakangnya. Namun, dia masih berdiri tegak. Meskipun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bereaksi cepat dengan melemparkan badai untuk menghindari disergap olehnya, tetapi jika dia tidak dapat menemukan sumber ancaman, melemparkan keterampilan secara membabi buta akan menyebabkan efek sebaliknya. Rode membalik tangan kanannya dan menembak ke depan. Bab 50, Ekspektasi versus Realitas. Kartu hijau terwujud dan berubah menjadi burung roh yang terbang ke sisi Marlene. Gadis itu benar-benar tidak menyadari serangan itu. Keyakinannya pada penjaga badai itu mutlak, dan dia pikir jika dia menyerang, dia akan segera menyerang balik. Pekik. Sayangnya, karena ketidaktahuan dan ketergantungannya pada mantranya, ketika sebuah tangisan tiba-tiba bergema dari belakang, dia tercengang. Apa yang terjadi? Apa itu? Dia secara tidak sadar berbalik untuk memeriksa, tetapi ketika dia melakukannya, hembusan angin besar menghantamnya. Ledakan. Penjaga badai memang bisa memblokir sebagian besar kerusakan, tetapi sayangnya, Rode telah menggunakan cara paling sederhana dan paling efisien untuk mengatasinya. Untuk makhluk angin, bahkan jika menghadapi badai yang mengamuk, itu tidak lebih dari seekor ikan yang berenang di laut. Ketika dia tertangkap tidak siap, gadis itu jatuh ke tanah, tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, formasi rumit pada jubah Marlene mulai bersinar, dan penghalang kristal padat dan tembus pandang terbentuk di sekitarnya, memungkinkannya bernapas sekali lagi. Begitu dia menarik napas, dia langsung berusaha untuk bangun, tetapi begitu kepalanya menoleh, dia menemukan Rode berdiri di sampingnya. Apa? Kapan dia muncul di sana?
Marlene terkejut, tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Dia mengangkat tongkatnya dan mencoba mengucapkan mantra lain, tetapi kali ini, Rohde tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sihir gadis itu tidak buruk, tapi dia masih kekurangan pengalaman yang diperlukan. Setelah mengamati bagaimana dia membalas terhadap burung roh, dia bermaksud untuk berhenti berkelahi dengannya. Selama pertempuran, dia mengabaikan serangan masuk hanya untuk memastikan bahwa sosok Rohde tidak meninggalkan pandangannya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran bertarungnya adalah amatir. Jadi, jika itu masalahnya, maka dia tidak keberatan mengalahkannya untuk mengajarinya. Rohde menyeringai pada dirinya sendiri. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya. Kartu hijau yang ada di telapak tangannya dengan cepat berubah menjadi merah. Angin puyuh juga berubah warna pada saat bersamaan. Mata Marlene membelalak kaget. Fenomena ini tampaknya telah melampaui harapannya. Dalam sekejap mata, nyala api merah tua menyatu dengan angin dan berputar dengan marah saat menabrak penghalang kristal. Penghalang yang solid bergetar hebat di bawah dampak yang sangat besar. Cerak! Fraktur seperti laba-laba mulai muncul di penghalang. Marlene tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama dan memutuskan untuk melakukan serangan balik. Tapi dia sedikit terlambat. Seekor anjing hitam tiba-tiba muncul dari badai berapi dan menabrak penghalang dengan cakar yang ganas. Bang! Akhirnya, penghalang tingkat rendah tidak bisa menyerap kerusakan lagi dan membobol fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, anjing hitam itu memamerkan giginya yang tajam sebelum bergegas ke arahnya. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Sejak awal pertempuran, dia tidak bisa menghidupkannya bahkan untuk sedetik. Gerakan Rohde selalu di luar harapannya, dan dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sementara dia memiliki beberapa pengalaman dalam duel di akademi, ketika dia menghadapi Rohde, semua pengalaman sebelumnya tidak ada artinya. Sangat penting bagi para penyihir untuk menjaga jarak dari para pejuang jarak dekat untuk memastikan keselamatan mereka sebelum melancarkan serangan. HMPH. Aku perlu melindungi diri aku sebelum menyerang? Gunakan mantra aku yang paling kuat di awal pertempuran untuk menyebabkan kerusakan untuk mengintimidasi musuh? Tentu saja aku tahu itu. Tapi, bagaimana aku mencapainya sekarang? Marlene hampir pingsan di hadapan binatang buas yang menakutkan itu. Pada titik ini, hanya kesombongannya yang sombong yang membuatnya tidak menyerah pada rasa takut dan kebingungan. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menunjuk pada binatang buas yang berlari ke arahnya. Jir! Angin puyuh mengembun di batu mirah di tongkatnya dan melesat maju. Menyaksikan serangan mendekat dengan kecepatan tinggi, pembunuh api berhenti tiba-tiba. Itu merong keras, dan kemudian mundur. Ini memberi Marlene jeda sesaat ketika dia menghela napas lega dan mengangkat tongkatnya ke arah Rohde. Kali ini, kartu di tangan Rohde memutih. Itu bersinar cemerlang. Marlene merasakan pergelangan tangannya menjadi dingin, dia segera kehilangan fokus dan menatap pergelangan tangannya. Setelah itu, seluruh tubuhnya menggigil. Jubah yang sebelumnya cantik dan indah telah robek, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Namun, yang membuatnya ketakutan adalah darah yang keluar dari lengannya. Itu menyakitkan. Itulah pikiran pertama Marlene, kemudian pikirannya mulai lepas kendali. Aku terluka? Apakah aku terluka? Dia menangis. Yang terpikir olehnya hanyalah darah yang mengalir di pergelangan tangannya. Adapun strategi pertahanan yang dia rencanakan untuk melawan Rohde? Mereka semua dibuang ke selokan. Dia bahkan tanpa sadar melemparkan tongkatnya ke samping dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Bagaimana dengan pertarungan? Bagaimana dengan duel? Dia tidak peduli. Di matanya, lengannya yang terluka adalah yang paling penting. Bagaimana aku bisa terluka? Kenapa aku terluka? Apa yang harus aku lakukan? Marlene dapat digambarkan sebagai bunga tangguh, tetapi pada akhirnya, dia masih tinggal di rumah kaca. Secara alami, seorang jenius seperti dia akan dipenuhi dengan kepercayaan diri dan disiplin diri. Dia belum pernah mengalami kemunduran besar dalam hidupnya, setidaknya sampai sekarang. Tiba-tiba, perasaan dingin dari baja menyeret dirinya yang menyesal kembali ke kenyataan. Dia melihat ke depan, dan hal pertama yang terpantul di matanya adalah pedang putih yang bersinar. Swos! Tanda bintang terbang melewati Marlene dan menusuk ke tanah, hanya beberapa inci dari lehernya. Pada saat ini, Marlene mirip dengan boneka dengan tali mereka dipotong. Kakinya terasa lembut dan dia berlutut ke lantai. Matanya kosong saat dia menatap kosong ke langit. Kemampuan untuk menggabungkan beberapa elemen menjadi sihir berarti pemahamanmu terhadap mantra sihir cukup mendalam. Suara acuh tak acuh Rohde bergema di taman.
Dia berbicara sambil mengangkat tangan kanannya dan segera, kartu putih dari telapak tangannya menghilang, mengikuti dengan pedang putih yang menembus tanah di samping Marlene. Tapi dalam pertarungan yang sebenarnya, inilah hasilnya. Jika kamu melakukan cara yang sama dalam misi, maka aku akan menyerah pada kamu. Lais, obati luka-lukanya dan bawa dia beristirahat. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan diri sejenak. Ah iya. Lais yang tadinya khawatir sakit, segera berlari untuk mengobati luka Marlene setelah mendengar perintah Rhode. Marlene muncul seolah-olah dia kehilangan jiwanya, menatap kosong sambil duduk di tanah dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Rhode mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan tidak perlu. Dia cukup percaya diri dengan kondisi mentalnya. Lagi pula, di masa depan, dia akan dikenal sebagai Queen of Mercenarias. Sedangkan sisanya, terserah padanya. Jika dia terus bertindak seperti bocah sombong, maka kelompok itu pasti akan dihancurkan. Rhode tentu tahu bahwa dia tidak tertarik untuk mengirim dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan, Marlene memang memiliki pemahaman mendalam tentang sihir itu sendiri, tetapi itu tidak sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya, yang merupakan masalah umum bagi banyak orang, termasuk para pemain. Itu seperti menaklukkan penjara bawah tanah. Semua orang bisa membaca panduan strategi penjara bawah tanah, dan kelemahan bos akan terungkap. Tapi dalam pertarungan yang sebenarnya, apa gunanya itu? Jika sesuatu terjadi berdasarkan apa yang telah ditulis, maka itu akan menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana jika ada kecelakaan? Katakanlah monster dibunuh lebih awal dari yang diharapkan, dan bos muncul sebelum mereka bisa masuk ke posisi. Ketika itu terjadi, jika situasinya tidak ditangani dengan benar, kelompok itu mungkin musnah. Rhode percaya bahwa jika pertempuran berjalan seperti yang diharapkannya, maka dia pasti akan tampil sebaik tokoh-tokoh legendaris dalam sejarah. Sayangnya, perkelahian, pada kenyataannya, tidak seperti animasi CG. Di bawah situasi yang tidak terduga, pikirannya langsung menjadi tidak stabil, dan itu adalah masalah yang signifikan. Setelah Lais pergi bersama Marlene, dia kembali ke rumah. Wajah Oldham jelas berbeda. Dia tidak pernah berpikir bahwa Rhode sebenarnya sekuat itu. Gadis itu adalah jenius magis terkenal dari Golden City. Dia telah mengalahkan banyak orang hanya dengan satu gerakan. Selain itu, dia tidak berharap bahwa pemuda ini akan menjadi kejam. Dia benar-benar melukai nona muda yang cantik. Saat ini, Oldham merasa agak pahit. Dia menghela nafas ketika dia melihat ke belakang ke arah Rhode yang tak berdaya dan kemudian pada Marlene, yang diangkat oleh Lais. Beberapa saat kemudian, Marlene diam-diam menatap keluar jendela, matanya masih agak kosong. Setelah semua itu terjadi, Lais membawanya ke sebuah ruangan di mana dia akhirnya bisa bersantai. Ini adalah pukulan paling besar dalam hidupnya sejauh ini. Itu seperti seorang idola terkenal yang tiba-tiba ditampar ke tanah dan menendang wajahnya. Kata-kata Rhode berulang kali terdengar di benaknya. Meskipun dia tidak bisa menerimanya, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Meskipun dia bisa menyalahkan kekalahannya pada gaya bertarung Rhode yang tidak ortodoks, tetapi dia tahu bahwa jika itu benar-benar pertempuran hidup dan mati, hanya akan ada satu orang yang berdiri, pemenang. Jika Rhode adalah musuhnya, maka dia akan mati sekarang. Bagaimana orang mati bisa mengeluh jika gaya bertarung seseorang aneh dan licik? Bagaimana perasaanmu, Marlene? Lais menaruh secangkir teh panas di depan Marlene dan bertanya dengan suara rendah. Aku merasa lebih baik. Terima kasih, Lais. Marlene dengan enggan memperlihatkan senyum kaku. Meskipun dia senang bisa berteman dengan seorang teman lama di sini, tetapi dalam keadaan ini, dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Dampak duel ini sangat membebani dirinya. Bukannya dia tidak pernah kalah sebelumnya, tapi tidak pernah ada waktu di mana dia kalah dengan cara yang memalukan sebelumnya. Selain itu, duel dengan gurunya sangat beradab, dan apakah dia jarang memperhatikan darah selama pertandingan? Marlene menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia menemukan bahwa dia terlalu lemah. Terus terang, aku menganggapnya terlalu enteng. Dia menghela nafas. Aku pikir tidak akan terlalu sulit untuk menyelesaikan komisi tentara bayaran ini dengan kekuatan aku. Tapi, sekarang aku tahu bahwa aku bahkan tidak bisa bertarung dengan baik. Jelas, dalam pikiran aku tahu bahwa aku harus melakukan latihan aku, tetapi tubuh aku tidak bergerak seperti yang aku inginkan. Pada akhirnya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Marlene memperlihatkan senyum pahit saat dia menjelaskan. Dulu aku menertawakan orang-orang yang tidak kompeten itu. Tapi melihat itu sekarang, membandingkan aku dengan mereka, tidak ada banyak perbedaan, kan? Bukan itu masalahnya, Marlene. Lais berdiri dan memegang tangannya. Matanya terfokus pada gadis di depannya.
Pertempuran yang sebenarnya dan apa yang kita bayangkan sebagai pertarungan sebenarnya sangat berbeda. Aku juga sama sekali. Marlene. Sebelum bergabung dengan kelompok tentara bayaran, aku juga penuh dengan mimpi yang tidak realistis. Aku percaya bahwa aku dapat mengandalkan kemampuan aku untuk menyembuhkan setiap luka mereka. Mereka membantu aku ketika aku membutuhkannya, jadi aku ingin dapat membantu mereka. Mata Lais memancarkan jejak kesedihan. Tetapi ketika aku berpartisipasi dalam pertempuran nyata pertama aku, ketika aku melihat darah dan daging asli, aku hampir takut mati. Sebenarnya, aku tidak punya waktu untuk merawat semua orang. Ada terlalu banyak orang yang terluka parah. Meskipun pemimpin itu tidak menyalahkan aku secara langsung, aku bisa merasakan kekecewaan mereka di mata mereka. Aku tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan aku, dan aku memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Tapi aku mundur selangkah di saat paling kritis. Pemimpin memberitahu aku bahwa semua orang akan menghadapi ujian seperti itu tanpa kecuali. Setelah itu, aku juga terus bekerja keras dan akhirnya, aku tahu. Marlene melihat ke bawah, matanya yang indah mengungkapkan sedikit perasaan rumit. Aku mengerti maksudmu Lais, itu persis seperti apa yang dia katakan. Jika aku melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan sekarang dalam misi, tidak heran dia tidak menginginkan aku. Tapi, Marlene mengepalkan tangannya. Aku masih ingin mencoba. Aku tahu bahwa pengalaman aku terbatas. Aku juga mengerti bahwa hal-hal yang aku banggakan tidak berguna untuk perbaikan aku. Tetapi aku tidak akan lari seperti seorang pengecut karena aku adalah Marlene Xenia. Aku dilahirkan dengan kebanggaan dan kemuliaan keluarga aku. Aku benar-benar tidak akan membiarkan diri aku mundur, tidak peduli betapa sulit dan sulitnya itu, aku akan menggigit peluru dan terus bergerak maju. Aku telah memutuskan. Kemuliaan keluarga. Wajahnya berubah pahit saat dia menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Marlene menduga ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Lais. Ngomong-ngomong, Lais, kamu belum memberitahu aku mengapa kamu ada di sini sebagai tentara bayaran? Mengapa kamu meninggalkan kota emas? Saat itu, aku absen, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku kembali, kamu sudah pergi. Aku sudah mencari kamu sejak lama. Mengapa kamu pergi? Setelah mendengar pertanyaan Marlene, ekspresi Lais berubah muram. Dia menggigit bibir bawahnya dan menjawab, karena itu adalah keputusan Dewan Keluarga. Kamu diusir. Mendengar istilah Dewan Keluarga, Marlene tiba-tiba berdiri. Dia menatap gadis yang duduk di sampingnya dengan terkejut dan marah. Bagaimana bisa kakek tua itu melakukan itu? Mereka benar-benar berani mengusirmu. Apakah Tuan Drakman tidak menghentikan mereka? Ayah menyetujui pendapat Dewan. Ini. Mendengar kalimat itu, Marlene tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana dia? Itu tidak mengejutkan. Lais tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, bermain dengan kuncir emasnya. Saat ini, aku tidak dipanggil lagi Lais Calante Belgrade. Lais Noir. Itu nama aku sekarang. Kelompok kakek tua yang benar sendiri. Marlene mengangkat alisnya dengan dingin dan duduk lagi. Lalu dia memandang Lais dengan khawatir. Maka kamu. Sama seperti sekarang. Lais menjawab dengan lembut. Aku akan tinggal di kelompok tentara bayaran ini. Itu adalah bagian dari hidup aku sekarang. Meskipun sangat berbahaya, tetapi bagi aku, itu bukan sesuatu yang buruk. Emeraude berjanji kepada aku bahwa ia akan menghidupkan kembali kelompok tentara bayaran. Aku pikir ini pekerjaan yang lebih baik dan lebih berarti daripada aku mengenakan gaun mahal saat menghadiri jamuan makan, bukan? Marlene terkejut pada gadis yang tenang, yang mengungkapkan senyum lembut. Tapi tetap saja, pikirannya terasa agak rumit. Gadis kecil yang suka menangis dari sebelumnya, sekarang telah dewasa, kah? Bersambung.